Bab 121. Oh, Nona Xavier, seorang pria dengan setelan jas putih keluar dari perusahaan. Setelah mendengar keributan itu, dia keluar. Yvonne merasa jijik. Pria yang berdiri di depannya tidak lain adalah Zack Zimmer, yang telah ditolak oleh Wendy Sorrell. Dia tahu apa yang diinginkannya dan menyapa seadanya. Oh, Zack Zimmer, maaf kami tidak menerima keromantisan norak begini di sini, jadi silahkan pergi. Tunggu, jangan buru-buru. Jawab Zack sambil menyeringai malu. Hah, Harvey juga ada di sini. Orang menyebalkan ini ada di mana-mana ya. Kau ini kenapa sih, Harvey? Zack Zimmer menunjuk ke arah Harvey dan mulai berteriak, bahkan tidak berhenti untuk menunggu jawaban Harvey. Kau menguntit ya, gila. Di saat yang sama, Zack khawatir ketika dia mengingat apa yang terjadi dengan Harvey tadi malam. Jika orang ini merusak rencana Zack lagi, permainannya akan berakhir. Harvey York sedikit mengernyit saat memperhatikan kehadiran Zack Zimmer. Dasar pengganggu, kenapa dia ada di sini lagi? Tuan Zimmer, mau sesombong apapun Anda, tapi ini York Enterprise. Anda berada di tempat yang salah. Melihat Zack menghina Harvey, Yvonne menunjukkan hal itu meskipun dia masih sangat marah pada Harvey. Wow. Kata-katanya langsung menarik perhatian orang yang lewat. Mereka bertanya-tanya apa hubungan antara dia dan pria yang tampak menyedihkan itu. Wanita cantik itu membelanya. Zack kesal melihat wanita incarannya membela tukang bersih-bersih rendahan ini. Kenapa kau di sini lagi, Zack? Bukankah sudah kubilang aku tidak tertarik denganmu? Suara lantang terdengar dari belakang. Wendy Sorrell keluar dari porsenya. Alisnya berkerut ketika dia melihat apa yang terjadi setelah membuka pintu mobilnya. Mengenakan blus putih dipasangkan dengan skinny jeans, Wendy tampil secantik biasanya. Orang-orang di sekitar mereka menjadi takjub saat melihat kedatangan satu lagi wanita cantik. Beberapa pria tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka atas pemandangan di depan mereka. Beginilah York Enterprise. Dengan begitu banyak wanita cantik yang bekerja di sana dan keduanya tampaknya berbagi hubungan dekat dengan Zack, dia pasti pria luar biasa yang mendapatkan kesempatan seperti itu. Wendy, Zack tercengang. Dia tidak berharap melihatnya di sini. Hampir seketika, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Kali ini, bukan untuk cari masalah, dia akan menyatakan cinta pada Yvonne. Wendy merengut. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Jangan pernah berpikir untuk mencoba sesuatu yang tidak berguna kali ini. Zack terkekeh mendengar pernyataannya. Wendy, kau benar-benar mengira aku akan menyatakan cinta kepadamu lagi. Seperti kata pepatah, hanya keledai yang jatuh ke dua lubang yang sama. Kau kehilangan kesempatan untuk menikah dengan keluarga Zimmer karena tidak menghargai pengakuanku tadi malam. Kemudian dia berbalik untuk menghadap Yvonne dengan tatapan tajam, dan berkata, aku telah jatuh cinta padamu sejak pertama kita bertemu, Yvonne. Semuanya hari ini disiapkan hanya untukmu. Apa kau menyukainya? Kau sudah gila, Yvonne berseru, tercengang. Ada masalah apa orang ini? Haus sekali akan wanita. Dia bilang cinta kepadaku tepat setelah dia menyatakan pada Wendy tadi malam. Pikirnya. Harvey York melangkah maju. Dia sendiri tidak tahan dengan kekonyolan ini. Nona Xavier, tampaknya apa yang terjadi pada Tuan Zimmer yang terkasih tadi malam telah mempengaruhi otak dan nalarnya. Tidak perlu khawatir, kami memiliki penjaga yang bisa mengusirnya. Harvey York tidak ingin terlibat, tetapi dia harus turun tangan demi citra dan reputasi perusahaan. Berani-beraninya kau berbicara denganku seperti itu. Amarah Zack meledak karena cara bicara Harvey York yang tidak sopan. Kau pikir kau siapa? Harvey heran. Aku mengatakan ini demi keluarga Zimmer. Bukannya kau masih membutuhkan investasi York? Apa kau tidak takut tindakan bodohmu bisa mempengaruhi keputusan akhirnya? Sejujurnya, Harvey tidak ingin berinvestasi lagi saat melihat betapa putus asanya Zack ini. Hah, apa hakmu? Zack menyeringai marah. Kamu benar-benar mengira kau punya andil. Si brengsek ini, tidak lihat aku sedang berusaha menyatakan cinta pada pujaan hatiku. Bab 122. Muak dengan Zack, Harvey mengabaikannya dan berbalik menuju pintu masuk utama York Enterprise. Tadi kata Zack, dia menantu yang menumpang hidup itu. Mengapa dia masuk melalui pintu masuk yang megah? Terlebih lagi, dengan kartu akses masuk. Apa dia punya jabatan di perusahaan? Kerumunan mengoceh tanpa henti mulai mempertanyakan identitas Harvey. Zack mencibir, apalagi kalau bukan tukang bersih-bersih. Jadi dia petugas bersih-bersih di sini. Misteri itu akhirnya terpecahkan saat mereka bertanya-tanya bagaimana pria malang ini berhasil memasuki perusahaan. Pantas saja. Zack berseri-seri pada Yvonne, berkata, Nona Xavier, jangan biarkan orang miskin itu merusak suasana hati kita yang baik sekarang.
Atau maukah kita bertemu di tempat lain malam ini dan mengobrol? Yvonne akhirnya memahami perasaan Wendy tadi malam. Hanya setelah hening beberapa saat dia menjawab dengan dingin, Tuan Zimmer. Pertama, saya tidak tertarik dengan Anda. Kedua, kita sama sekali tidak akrab satu sama lain. Terakhir, sesuai dengan aturan perusahaan kami, hal-hal yang tidak berguna harus dibersihkan, jadi silahkan pergi sekarang sebelum saya meminta petugas keamanan untuk membawa Anda pergi. Zack masih ngotot dan berusaha, Nona Xavier, jangan malu karena berita itu telah menyebar ke seluruh Niumhi. Tadi malam, kau jelas cemburu kan? Tapi jangan khawatir, kita dianggap sebagai pasangan serasi oleh semua orang sekarang. Kau lebih dari cukup buatku. Kau, Yvonne tidak habis pikir. Mengabaikan kata-kata Zack, dia beralih ke Howard. Tolong bantu bersihkan semua ini dan minta seseorang untuk mengusirnya. Jika dia masih tidak mau pergi, paksa, keluarkan dia semaumu. Siap, Nona. Howard Stone sigap dan segera menjalankan tugasnya. Berani-beraninya Zack mencoba merebut Yvonne Xavier dariku. Aku akan menendang pantatnya jika aku bisa. Di kantor CEO, Harvey memerintahkan seseorang untuk menunjukkan gambar CCTV aula dan menghela nafas saat melihatnya. Membiarkan orang sebodoh Zack terus menimbulkan masalah di sini jelas bukan ide baik. Dia mengangkat teleponnya dan mengirim pesan ke Yvonne. Wajah dingin Yvonne menjadi kosong untuk sesaat. Dia dengan cepat berkata, "Selamat, Tuan Zimmer. CEO kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak antara York dan Zimmer karena apa yang baru saja terjadi di sini. Silakan keluar sekarang juga." Kemudian, dia masuk ke perusahaan tanpa meliriknya lagi. Sementara itu, para penjaga mengusir Zack segera setelah mendengar bagaimana CEO menjadi tidak nyaman, dan kemudian membongkar semua dekorasi bunga lalu membuangnya. Bab 123. Berita bahwa Zack telah pergi dan menyatakan cinta pada Yvonne menyebar ke seluruh kota Niumhi tepat setelah insiden itu terjadi. Pada saat yang sama, kemitraan bisnis antara York dan Zimmer juga menegang karenanya. Villa Zimmer. Seluruh keluarga Zimmer berkumpul di ruang tamu villa. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kakek Zimmer terlihat sangat muram. Zack berdiri di tengah aula, malu dan panik, ketika anggota keluarga di sekitarnya melontarkan hina-dina dengan marah. Kamu benar-benar idiot, Zack. Bukankah kau bilang Yvonne memiliki perasaan padamu? Apa buktinya sekarang? Kau bukan apa-apa. Aku tahu pasti bahwa kau tidak bisa diandalkan sama sekali. Tidak pernah. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan, tetapi kau perlu memberi kami penjelasan tentang ini. Kau tidak hanya merusak operasi bisnis kami, tetapi juga reputasi Zimmers. Kakek Zimmer menjadi semakin marah saat mereka melanjutkan semua cacian, api amarah membakar lewat tatapan mereka. Kita tidak perlu panik, semuanya. Pasti ada solusinya. Ini mungkin hanya cobaan kecil dalam sebuah hubungan. Di tengah keributan itu, Sean mencoba menenangkan semua orang. Mari kita percaya pada Zack, oke? Mana bisa kita santai? Zack berjanji tadi malam bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan yakin, tetapi semuanya berubah seperti ini keesokan paginya. Zimmer bisa bangkrut karena dia. Bahkan kakek Zimmer melirik dengan sedikit kekecewaan. Zack, aku selalu menganggapmu sebagai orang kepercayaan Zimmers. Sekarang bagaimana? Kau pernah gagal dan mengecewakan karena masalah besar. Katakan padaku, bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini? Zack Zimmer memegang wajah muram dan sudah hampir menangis. Kakek, saya tidak akan pernah mengantisipasi betapa manipulatifnya wanita itu. Tapi jangan khawatir tentang itu, saya akan memikirkan sesuatu yang pasti. Bab 124. Coba pikirkan sesuatu. Apa yang bisa kau lakukan? Melamar. Siapa? CEO. Masalahnya adalah, CEO-nya itu seorang pria. Seseorang dari kerumunan berseru. Setelah itu, beberapa dari mereka mulai melontarkan kritik ke Zack sekali lagi. Menurut rencana awal, semuanya akan baik-baik saja jika Mandy yang mendapatkan kontrak, meski itu berarti semua orang akan menerima lebih sedikit uang. Tetapi pembuat owner ini malah merusak rencana dan menimbulkan kekacauan, yang mengakibatkan peluang keluarga Zimmer untuk bangkrut. Kalau bukan karena kakek Zimmer, Zack pasti sudah hancur berkeping-keping saat itu juga. Iya, kalau saja kita mengikuti rencana Mandy. Membanggakan terus dan terus tentang betapa hebatnya dirimu. Lihat apa yang terjadi sekarang. Kau hanya sampah. Zack, jangan bilang kau sebenarnya salah satu mata-mata dari keluarga lain. Zack mengungkapkan kekecewaannya, paman-pamanku yang terkasih, kalian semua telah mendukungku sejak awal. Terlebih lagi, aku juga salah satu korban di sini. Tolong jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikan masalah ini. Ya bagaimana melakukannya?
Dengan wajah tampan yang tidak berguna itu, tidak ada yang bisa diyakinkan. Sebaliknya, mereka menjadi semakin gelisah, sampai-sampai lengan baju mereka digulung, tinju mereka siap dilontarkan jika perlu. Kemudian, seseorang terdengar khawatir. Kakek Zimmer, Johan dari keluarga Stone ada di sini, bersama dengan semua mitra bisnis kita yang lain. Sejumlah pria berpenampilan terhormat tiba, semuanya terlihat gagah, berkelas, dan juga datang para pengusaha yang memegang kekuasaan dan otoritas. Yang memimpin tidak lain adalah Johan Stone, kepala keluarga Stone. Zimmer, rekanku, sepertinya kontrak yang kita buat tadi malam harus dihentikan. Johan berjalan mendekat dan memulainya langsung pada inti pembicaraan. Kakek Zimmer panik dan marah bersamaan. Dia menjawab, kontrak ini adalah apa yang kau minta dari aku tadi malam, Stone. Mengapa keputusan ini tiba-tiba berubah? Kemudian Zaharia Brook berjalan mendekat, mencibir, kita semua adalah pengusaha di sini, Zimmer. Kami hanya berterus terang kepadamu. Kontrak kita tadi malam sekarang juga aku hentikan. Ada apa dengan tampang bingung itu? Kemitraan kami jelas karena hubunganmu dengan York Enterprise. Dan sekarang, kami sudah menerima berita siang ini. Cucumu benar-benar aneh. Dia bahkan tidak tahu tata krama mengejar seorang gadis dengan benar. Sepertinya kita tidak akan menghasilkan uang yang layak jika kau dan aku bekerja sama dalam industri bisnis. Zaharia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Terlebih lagi, tidak ada bank yang akan meminjamkan uang kepada perusahaanmu tanpa investasi dari York Enterprise. Dengan begitu, Zimmer, karirmu di industri bisnis sudah selesai. Satu-satunya pilihanmu di sini adalah menjual tanahmu itu. Selain itu, jangan harap untuk kerjasama dalam bentuk apapun lagi. Dia benar, kami hanya ingin menggunakanmu sebagai batu loncatan untuk menjalin hubungan dengan York. Ternyata, hubungan antara perusahaanmu dan mereka hanyalah semu. Kakek lainnya dari keluarga lain berteriak kecewa. Kami sudah berbaik hati tidak menuntutmu. Orang-orang ini adalah makhluk picik dari dunia bisnis yang tahu kapan harus mengusulkan kolaborasi dan kapan harus mengakhirinya. Mereka akan selalu menjadi orang pertama yang tiba di pesta. Terlebih lagi, dengan begitu banyak tamu yang datang bersama sekelompok, motif mereka jelas yaitu tidak membayar ganti rugi untuk pencabutan kontrak. Dengan reputasi Zimmer yang sia-sia, keluarga tidak akan punya nyali untuk membalas mereka. Ya, akhiri kontraknya. Bayar kembali depositnya. Kepala keluarga yang berkunjung tadi malam protes serempak. Melihat situasi saat ini, kakek Zimmer gemetar dan memaksa dirinya untuk tersenyum. Semuanya, izinkan aku untuk menjelaskan. Ini hanya perseteruan kecil antara pasangan muda. Kemitraan kami dengan York Enterprise tidak akan berakhir hanya karena masalah sepele seperti itu, jadi pertimbangkan kembali keputusanmu. Zahariah memotongnya. Zimmer, jangan coba-coba omong kosong. Kami tidak bodoh. Melihat bagaimana kami sebelumnya menjadi mitra bisnis, kami tidak akan meminta solusi apapun darimu sebagai konsekuensi pelanggaran kontrak. Bayar saja kembali setoran kami. Ya, dan milik kami juga. Kami tidak akan menunggu sampai kau bangkrut jadi kami meminta uang kami sekarang. Tepat sekali. Jika kau tidak punya uang, ganti rugi kami dengan tanah atau aset milikmu itu. Johan Stone dan kepala keluarga lainnya bergabung dalam protes juga, segala bentuk kesopanan diabaikan. Dengan ini, Zimmer berada di ujung tombak. Karirnya akan berakhir jika mereka harus membayar kembali dengan semua investasi keluarga ini. Bab 125. Stone, kenapa kau tega menambah malu keluargaku ketika aku terpuruk begini? Iya, di mana etika bisnismu? Tadi malam, kalian semua datang dengan membawa hadiah untuk mengajukan kemitraan. Dan sekarang hanya dalam satu hari, kau mencabutnya. Apakah kau menghina? Keluarga Zimmer membalas dengan pembelaan yang masuk akal. Setelah mendengar itu, Johan Stone dan yang lainnya tidak mundur dan terus membalas. Dipenuhi dengan amarah, kakek Zimmer membanting meja dan berteriak, cukup. Tiba-tiba suara-suara itu mereda, lalu beralih ke Johan. Dengan ekspresi tulus di wajahnya, dia bertanya, teman-temanku Stone dan Brook, aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang karena kau telah memutuskannya. Mengingat kita telah menjadi mitra selama bertahun-tahun, maukah kau memberi kami waktu 3 hari untuk memperbaiki masalah ini? Kami akan mengakhiri kontrak kami jika kami masih tidak dapat menyelesaikan masalah dalam 3 hari. Bagaimana? Johan Stone dan yang lainnya bertukar pandangan setuju dan mengangguk. Baik, kami akan memberi waktu 3 hari, kita sudah menjadi mitra bisnis untuk waktu yang lama. Tapi jika masih belum berhasil, tanahmu atau asetmu itu akan menjadi milik kita. Kau... Kakek Zimmer sangat marah, sehingga tubuhnya bergetar hebat. Satunya alasan orang-orang ini ada di sini adalah karena tanah itu.
Wajah kakek Zimmer menjadi pucat pasi. Dengan masalah yang disebabkan oleh Zack Zimmer, memperoleh kembali investasi dari York Enterprise dalam 3 hari hampir mustahil. Pilihan apa lagi yang dia miliki? Jika tidak disetujui, habislah sudah karir keluarga Zimmer. Orang-orang itu pergi dengan senyum puas, mereka adalah penjahat di mata kakek Zimmer. Pada saat itu Zack, berdiri dengan malu-malu di sudut, berbicara. Kakek, ada seseorang yang bisa membantu kita dalam hal ini. Siapa? Kakek Zimmer langsung membentak kaget tanpa menyadarinya. Mata Zack melihat Mandy yang berdiri di belakang kerumunan, berkedip dengan kilatan cahaya dengan jahat. Bukan salahnya atau tanggung jawabnya lagi jika orang lain gagal mendapatkan kontrak setelahnya, bukan? Kakek, sebelumnya bukankah Mandy berhasil mendapatkan investasi dari York Enterprise 2 kali? Aku pikir jika Mandy bersedia membantu kita kali ini, York kemungkinan besar akan setuju untuk berkolaborasi lagi, Zack berkata perlahan, ketakutan tertulis di wajahnya. Mandy, awalnya kakek Zimmer tidak mengira dia akan berguna bagi mereka. Sekarang, setelah Zack mengingatkannya, sebenarnya dia benar-benar membawa keajaiban. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Pada saat inilah kakek Zimmer melihat secercah harapan dalam masalah besar ini. Tatapannya yang membara tertuju pada Mandy. Mandy, kemarilah. Mandy mengerutkan kening pada Zack Zimmer, tahu betul dia akan menyeretnya ke masalah lagi. Sayangnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang karena kakek Zimmer yang berbicara. Dia melangkah maju dan menjawab dengan lembut, kakek. Mandy, kau baru saja melihat apa yang terjadi. Kau memahami dengan jelas situasi keluarga kita saat ini. Keluarga Zimmer tidak hanya tentang aku, tetapi juga kita semua di sini. Aku akui kami memperlakukanmu dengan tidak adil terakhir kali. Tapi demi Zimmers, bisakah kau membantu kakek sekali lagi untuk menyelamatkan kita? Kakek Zimmer bertanya padanya dengan sungguh-sungguh. Mata semua orang berbinar dan menatapnya dengan tatapan berharap. Ya, Mandy selalu menjadi orang luar dalam keluarga. Namun 2 kali dia menghasilkan keajaiban. Kali ini, dia mungkin bisa menjadi penyelamat mereka lagi. Mandy, kakek benar. Kali ini, masalahnya sudah di luar kendali. Ini masalah hidup dan mati bisnis Zimmer. Tolong bantu kami. Iya, kami ingin membantu, tetapi masalahnya adalah kami akan diusir jika kami datang ke York Enterprise. Tidak ada jalan lain. Mandy, kami tahu bahwa kamu adalah permata tersembunyi di keluarga kami. Jika kau bersedia membantu, mendapatkan dana investasi senilai 30 juta tidak akan jadi masalah. Seluruh keluarga mulai menghujani Mandy dengan pujian, melupakan bagaimana mereka memperlakukannya beberapa hari yang lalu. Mandy sedikit ragu. Meskipun dia adalah orang yang baik hati, dia tidak bodoh. Dia tersenyum pahit dan berkata, kakek, bukannya aku tidak ingin membantu. Seolah mengesampingkan apa yang terjadi sebelumnya, mari kita bicara tentang bagaimana aku mendapatkan kontrak yang terakhir itu, hanya untuk dihancurkan oleh seseorang, semua jerih payahku sendirian sia-sia. Aku juga ingin berguna bagi Zimmers, tetapi dalam kasus ini aku tidak tahu persis apa yang dapat aku lakukan dengan kemampuanku yang terbatas. Tolong perintahkan saja orang lain, kek. Mandy sama putus asanya seperti yang lain. Tidak mudah sama sekali bagiku untuk mendapatkan dana investasi. Namun aku ditolak langsung setelah kalian merasa sudah punya yang kalian minta. Sekarang ada masalah ini, kau ingin aku menyelesaikannya lagi. Kalian pikir semudah itu. Bab 126. Kakek Zimmer tersenyum, Mandy, aku tahu kau merasa disalahkan dan kau marah pada kami. Aku minta maaf karena tidak mempercayaimu sepenuh hati sebelumnya. Sean, Zack, kemari dan minta maaf dengan benar kepada Mandy. Sean dan Zack Zimmer saling berpandangan dengan canggung. Mereka sudah terbiasa membuat orang lain menunduk pada mereka. Terbukti sulit bagi mereka untuk meminta maaf dan membungkuk pada Mandy, anggota keluarga yang selalu dipandang sebelah mata. Masalahnya, mereka tidak punya banyak pilihan selain melakukannya. Zack Zimmer menatap Mandy Zimmer, membungkukkan badannya sedikit dan meminta maaf. Mandy, kali ini salahku karena telah menyebabkan semua masalah. Tolong maafkan aku. Senyum seringai jahat terlintas sekilas di wajah Zack ketika dia menundukkan kepalanya, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Di sisi lain, Sean Zimmer bersuara pelan seperti kucing Cheshire dan berkata, Mandy, karena tadi Zack sudah meminta maaf, sebagai pamanmu aku juga akan meminta maaf padamu. Aku berjanji hal yang sama tidak akan pernah terjadi lagi. Bisakah kamu mengunjungi York Enterprise demi kebaikanku? Demi kebaikanmu, kau ayah dan anak semuanya sama saja, omong kosong. Di antara kerumunan, terdengar Lillian Yates berteriak protes. Lillian selalu menjadi orang yang dominan. Selama ini dia telah menahan emosinya sejak mengetahui investasi dari perusahaan York yang didapatkan dari upaya Mandy itu direbut.
Sekarang, dia menggunakan kesempatan untuk mengekspresikan semua kemarahan dan kebenciannya. Kau berbicara manis pada Mandy hanya di saat kau membutuhkannya, lalu kau membuang dia di saat tidak butuh. Kau pikir kau siapa? Melakukan semuanya sesukamu kapanpun kau mau. Lilian, ini adalah masalah yang bisa mengubah nasib keluarga Zimmer nantinya. Kau pikir kau akan hidup dengan nyaman jika keluarga kita menjadi bangkrut? Sean Zimmer menjawab tegas. Mendengar kata bangkrut, Lilian sedikit bergidik. Dia selalu menjalani hidup sebagai wanita yang diistimewakan. Membayangkan jika dirinya menjadi miskin membuatnya takut. Berpikir akan hal itu, sikap Lilian sedikit berubah. Dia melirik Mandy dengan ragu-ragu. Mandy, kenapa kau tidak coba untuk memaafkan dan membantu mereka untuk kali ini? Ibu, bukannya aku tidak mau bantu. Kesempatan untuk aku berhasil sangat kecil. Mandy menghentakkan kaki ke lantai karena frustasi. Ini bukanlah hal yang sederhana. Jika dia gagal, itu semua akan menjadi kesalahan dan tanggung jawabnya. Zack Zimmer hanya berusaha mencari kambing hitam untuk menanggung konsekuensi yang dia lakukan. Baiklah, Mandy. Aku tahu kau masih marah denganku atas apa yang terjadi sebelumnya. Sejak awal, kontrak itu seharusnya menjadi milikmu selama ini. Itu semua kesalahan Zack dan juga salahku karena mengizinkan Zack untuk mengganggu dan merusak rencana. Kakek Zimmer tiba-tiba berbicara. Mengapa kita tidak melakukan ini, Mandy? Meskipun aku tidak bisa membuatmu menjadi kepala manajer, aku berjanji di depan semua orang di sini bahwa aku akan memberikanmu posisi sebagai manajer proyek pusat perbelanjaan. Kau akan menjadi penanggung jawab segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh proyek di sana. Bagaimana? Kakek, Zack Zimmer protes. Posisi sebagai manajer proyek adalah termasuk jabatan dengan pemegang kekuasaan terbesar. Jika Mandy menerimanya, anggota keluarga lain tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk memanipulasi dan menghasilkan uang dari proyek itu. Kau diam saja, kakek Zimmer berteriak. Mandy, ini yang terbaik yang bisa aku berikan padamu. Mengapa kau tidak memikirkannya? Meskipun Mandy masih dalam keraguan, dia hanya bisa mengangguk pelan. Posisi manajer proyek merupakan salah satu peran yang paling penting, dan hampir sama pentingnya dengan kepala manajer. Fakta bahwa kakek Zimmer rela melepaskan posisi itu padanya menunjukkan betapa dia tulus dan sungguh-sungguh. Melihat Mandy akhirnya menyerah, kakek Zimmer menghela nafas puas. Tidak ada yang lebih penting dari hidup dan mati bisnis keluarga Zimmer sekarang. Tidak akan ada masa depan untuk keluarga mereka jika investasi dari York Enterprise hilang. Jadi, apakah ada yang keberatan dengan ini? Kakek Zimmer memastikan kepada anggota keluarga yang lain. Tidak ada keberatan sama sekali. Mandy terlahir untuk menjadi manajer proyek. Dia berhasil menyelesaikan masalah kita 2 kali, dan kali ini tidak ada pengecualian. Itu benar, sekarang hanya Mandy yang bisa menyelamatkan kita semua. Mandy, kami menaruh seluruh hidup kami padamu kali ini. Setelah Mandy akhirnya menyerah dan bersedia untuk membantu kembali, yang lain hanya bisa menerima itu dengan pasrah dan senang karena masih ada harapan bagi keluarga Zimmer. Siang harinya, Mandy tiba di pintu masuk York Enterprise, dengan wajah ragu. Dia tidak punya waktu lagi untuk beraksi kali ini. Setelah registrasi personal, resepsionis dengan sopan mengantarkan Mandy ke ruang tunggu. Setelah beberapa saat menunggu, Wendy Sorrell masih belum muncul. Mandy terlihat sangat gugup dan panik, dia tetap bersabar dan tidak berani mendesak siapapun untuk datang secepatnya menemuinya. Sementara itu, di dalam kantor CEO, Harvey York mendongak dari dokumen-dokumennya di atas meja melihat ke Wendy Sorrell, yang tampak terlihat rapi. Dia menyengir, "Ada apa?" Bab 127. Puan, istri Anda datang lagi untuk berdiskusi mengenai investasi. Apa yang harus kita lakukan? Kali ini, Wendy Sorrell benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Seandainya Zack Zimmer lagi yang datang mengurusnya, tentunya dia dengan mudah akan mengusirnya keluar tanpa alasan. Namun, identitas Mandy terlalu istimewa baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Oh, dia lagi. Harvey York merenung sejenak dan langsung mengerti. Orang licik seperti kakek Zimmer pasti akan memikirkan solusi ini, karena keluarga Zimmer tidak akan bertahan terlalu lama tanpa kerjasama dengan York Enterprise. Wajah Mandy Zimmer terlintas di benaknya. Harvey York berkata dengan sedikit lembut, "Kalau begitu, kali ini, kita berikan mereka dana investasi $50 juta. Hah? Wendy Sorrell tidak percaya apa yang dia dengar. Kontraknya akan sama dengan yang terakhir kali. Harvey York menambahkan, "Jika keluarga Zimmer melakukan hal bodoh lagi, kita akan segera menjamin untuk mendapatkan semua aset properti dalam kontrak ini." Wendy baru tersadar, CEO sungguh cerdas sebagaimana biasanya.
Dengan menaruh jumlah dana investasi yang besar pada keluarga Zimmer, mereka pada akhirnya akan berubah menjadi boneka mainan Harvey di dalam industri bisnis. Kalau begitu, haruskah saya langsung melanjutkannya dan menandatangani kontrak sekarang, Tuan? Wendy Sorrell bertanya dengan hati-hati. Harvey York menjawab dengan cuek, kau bahkan butuh aku untuk memberitahu bagaimana melakukannya. Tolak mereka untuk saat ini. Tanda tangani saja kontrak itu dengan terlihat enggan, mungkin sebaiknya pada hari terakhir. Mengerti. Wendy membungkuk sedikit dan keluar dari ruangan secepat mungkin. Dia tidak berani membiarkan Mandy menunggu dengan lama. Ah, Nona Mandy. Sambil melangkah masuk ke ruang tunggu, Wendy Sorrell tersenyum dan bertanya, boleh saya tahu mengapa Anda ada di sini hari ini? Mandy Zimmer tidak percaya betapa cepatnya Wendy Sorrell datang menemuinya. Mandy langsung segera berdiri. Nona Sorrell, ini masih mengenai masalah investasi. Terakhir kali kita berbicara tentang kolaborasi terkait pusat perbelanjaan keluarga Zimmer, bukan? Saya sedang memikirkan. Wendy Sorrell memotong pembicaraan. Nona Mandy, bukan saya tidak mau membantu Anda, tapi Anda jelas sudah tahu apa yang telah keluarga Zimmer lakukan. Zack Zimmer tidak hanya menggoda saya dan pegawai wanita resepsionis kami, tapi juga berani melecehkan Nona Xavier. Saya bahkan tidak tahu harus memanggil Zack sang pemberani atau sang idiot. Mandy Zimmer menghela nafas. Nona Sorrell, begitulah sikap ahli waris orang kaya. Tolong tidak usah pedulikan dia. Wendy Sorrell berkata dengan jelas, pedulikan. Bagaimanapun juga, saya hanya seseorang yang lahir di keluarga sangat rendah. Bagaimana mungkin saya berani untuk mempedulikan bagaimana kalian ahli waris kaya bermain-main? Lagi pula, mengejar wanita adalah hal yang normal dilakukan. Jika saya membenci dan menolak keluarga Zimmer hanya karena Zack Zimmer melamar saya sebelumnya, itu hanya membuat saya tidak tenang. Mendengar perkataan Wendy, Mandy menghela nafas bersyukur dalam benaknya, dan melanjutkan. Saya sangat bersyukur Anda bersedia memaafkan dan membiarkan insiden itu berlalu, Nona Sorrell. Mungkinkah kita melanjutkan kerjasama yang kita diskusikan waktu lalu? Kami keluarga Zimmer akan setuju meskipun persyaratannya sama seperti yang ditentukan sebelumnya. Wendy Sorrell menghela nafas dan berpikir sejenak. Nona Zimmer, Anda dan saya sangat cocok di saat terakhir kali kita bertemu. Itu sebabnya saya tidak mencoba mengambil keuntungan dari kontrak Anda yang lalu. Persyaratan yang ditentukan dalam kontrak dibuat sendiri oleh CEO, dan posisi saya tidak mengizinkan saya untuk menambah atau mengurangi apapun di luar itu. Saya harap Anda dapat memahaminya. Saya sangat paham, jawab Mandy. Saya senang mendengarnya. Wendy tidak menyembunyikan ekspresi puasnya. Nona Zimmer, saya pribadi menghargai Anda. Saya juga tertarik dengan tanah keluarga Zimmer. Namun, Anda keluarga Zimmer terus membuat masalah dan menguji kesabaran CEO kami. Sejujurnya, menggoda Nona Xavier bukanlah masalah yang besar. Masalah terbesar sekarang adalah bahwa kami sudah menetapkan kontrak dengan benar. Dengan Anda semua berusaha membuat perubahan dengan seenaknya, keluarga Zimmer sudah tidak menghormati perusahaan dan CEO kami. CEO kami baru saja mengambil alih perusahaan. Untuk mengganggu ketenangannya berpikir dengan proyek kecil seperti ini, saya tidak bisa melakukan apa-apa jika beliau tidak ingin berinvestasi pada proyek ini lagi sekarang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika tidak ada lagi yang akan ditanyakan, saya akan kembali bekerja, Nona Zimmer. Wendy Sorrell tersenyum dan berbalik untuk pergi, diiringi dengan bunyi langkah dengan hak sepatunya di atas lantai. Di dalam ruang tunggu, Mandy Zimmer menghela nafas jengkel. Zack Zimmer benar-benar pembuat masalah. Dia harus menyadari dirinya sendiri bahwa sama sekali tidak ada kesempatan lagi baginya untuk berhasil. Tetapi Mandy menyadari Wendy Sorrell cukup menyukainya. Mungkin masalah ini masih bisa diselesaikan olehnya. Aku akan pikirkan beberapa solusi setelah pulang ke rumah. Sambil menghela nafas, Mandy berbalik dan pergi. Tidak akan banyak membantu jika terus tinggal di sini. Bab 128. Di kantor CEO. Menatap layar dengan kedua tangannya di belakang punggung, Harvey terkekeh. Wendy Sorrell melakukan pekerjaan yang baik di sini. Saat waktunya tiba, aku sebaiknya mempromosikan dia menjadi manajer umum. Yvonne Xavier, dengan rambut yang tergerai, berdiri di belakang Harvey. Mendengar perkataannya, Yvonne menyelipkan sehelai rambut di belakang telinganya dan berkata dengan pelan, ya, kalau begitu akan berterima kasih pada CEO atas nama Wendy saat ini. Harvey York tersenyum dan berkata, ingatkan Wendy Sorrell untuk melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati sebagai aktris yang bagus. Tidak perlu bersikap terlalu sopan hanya karena Mandy istriku. Aku bahkan tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan sebagai suami dan istri. Mengatakan ini, Harvey York menghela nafas. Perasaannya untuk Mandy itu nyata. Namun,
Mendengar akan hal itu, Yvonne Xavier terkejut. Dia sepertinya tidak terlalu mencerna bagian awal dari kata-kata Harvey. CEO, Anda ingin bercerai. Apakah aneh kalau aku menceraikannya? Harvey York menghela nafas sambil melihat keluar dengan tatapan yang jauh. Aku akui aku sudah merasakan sesuatu yang dalam dan sungguh-sungguh terhadap Mandy, tapi dia... Harvey York tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia sudah berasumsi Mandy setidaknya akan memiliki tingkat perasaan tertentu padanya. Baru sekarang Harvey menyadari perasaan Mandy padanya lebih mirip dengan keluarga daripada perasaan sepasang kekasih. Meskipun Harvey mengatakan hal itu, dia merasa tidak akan mampu membuat keputusan semudah itu ketika waktunya tiba. Melihat betapa menyedihkan dan kesepiannya Harvey, jantung Yvonne berdegup kencang. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah berpikir sejenak, Yvonne bertanya, CEO, saya telah meminta seseorang untuk mengatur perabotan di ruang tidur. Sayangnya, tidak akan bisa secepat kamar mandi. Mungkin butuh beberapa hari. Mengapa Anda tidak menginap di tempatku untuk saat ini? Itu ide yang cukup baik. Harvey York mengeluarkan ponsel dan menatapnya. Sekarang dia memiliki dua ponsel, satu yang bernilai $12.000 untuk urusan kantor, satunya lagi adalah ponsel lama dan satu-satunya hadiah yang diberikan oleh Mandy Zimmer. Nomor yang disimpan di dalamnya semua adalah nomor privasi. Mandy sudah lama tidak mengirim pesan atau menelepon Harvey sama sekali. Saat waktunya hampir tiba, bawa saya ke bank. Saya perlu meningkatkan batas penarikan maksimum untuk kartu hitam Amex saya. Jika tidak, saya tidak akan bisa menarik uang seperti sebelumnya. Dia mengingat betapa canggungnya malam lalu saat dia membeli ponsel. Akan lebih baik baginya untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Dalam sekejap Yvonne Xavier duduk di Bentley miliknya, mengantar Harvey York ke pintu masuk bank umum Niumhi. Sayangnya, dia tidak menemukan tempat parkir saat itu. Tunggu saja di sini. Saya akan kembali setelah menyelesaikan beberapa hal kecil ini. Harvey York berkata pada Yvonne, dan keluar dari mobil sendiri. Tidak terlalu banyak pengunjung di bank saat itu, dan jalur VIP juga tidak dibuka. Karena itu, Harvey York memutuskan untuk ikut mengantri di salah satu antrian. Tidak lama, tiba gilirannya. Ada yang bisa kami bantu, Tuan? Seorang wanita di balik meja depan bertanya, senyum palsu menghiasi wajahnya. Harvey York berkata, saya di sini ingin menyesuaikan batas penarikan kartu saya. Senyuman di wajahnya seketika hampir hilang ketika dia menyadari bahwa permintaannya bukan terkait tabungan atau pengelolaan uang. Dia menjawab dengan dingin, Tuan, Anda bisa menyesuaikan batas penarikan Anda sendiri secara online daripada jauh-jauh datang ke sini dan meminta bagian meja depan untuk melakukannya. Harvey York menggaruk bagian belakang kepalanya. Batas penarikan yang ingin saya atur itu terlalu tinggi untuk dilakukan secara online. Di balik kasir, Sherry Wilson sedikit mengernyit. Dia pikir dia siapa? Batas penarikan maksimum yang bisa diatur online sebesar $15.000. Pria berpenampilan lusuh ini jelas bukan seseorang yang bisa menghabiskan lebih dari $15.000 per bulan. Sherry Wilson mencibir, dengan tatapan dingin. Maafkan saya, Tuan. Seberapa tinggi Anda ingin meningkatkan batas kas keluar? Kami tidak memberikan batas di bawah $15.000 di sini. Harvey York tercengang. Sikap macam apa ini, mau mengganggunya karena masalah sepele seperti itu? Harvey menjawab dengan muram, kalau begitu, berapa batas tertinggi yang bisa kau berikan? $15 juta. Sherry Wilson menambahkan dengan menakuti, apa Anda butuh sebanyak itu, Tuan? Oke, kalau begitu, $15 juta. Jawab Harvey pelan. Sherry Wilson tidak dapat menahan tawanya dan memberi pandangan sepintas pada Harvey York. Puan, jika Anda ingin berakting untuk beberapa drama di atas panggung, silahkan keluar dan pergi ke stasiun penyiaran Niumhi TV. Ini adalah bank, bukan tempat untuk bermain-main. Harvey York menjadi tidak sabar. Dia meraih dompetnya mengambil kartu hitam Amex miliknya dan melemparkannya ke konter, berkata, jika itu masalahnya, tolong siapkan cek transfer untukku. Saya ingin mentransfer semua uang yang ada di kartu ini. Lihatlah orang miskin malang ini berbicara tentang cek transfer. Anda, Sherry Wilson mengerutkan bibirnya dengan sombong. Saat selesai berbicara, dia melirik pada kartu bank. Dengan cepat, rasa gemetar mengalir di punggungnya dan tubuhnya menjadi kaku. Bab 129. Sebuah kartu Amex. Kartu yang tergeletak di depannya benar-benar kartu hitam Amex yang legendaris. Tidak lebih dari 5 buah kartu hitam Amex di seluruh kota Niumhi. Siapapun yang memiliki kartu ini pasti seseorang yang terhormat dan terkemuka. Bahkan dengan pemikiran ini, Sherry Wilson menenangkan dirinya.
Jumlah pemegang kartu hitam Amex sangat sedikit, dan bank pun bahkan memiliki loket pelayanan khusus demi privasi pelanggan kartu ini. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk datang jauh-jauh ke sini untuk masalah sepele seperti menaikkan jumlah penarikan. Ditambah lagi, pelanggan kartu ini adalah orang-orang yang bergengsi yang mengenakan pakaian mewah. Mereka tidak akan mau repot-repot mengantri di kasir kecil seperti ini. Pikiran Sherry Wilson terpaku, antara kartu ini palsu, atau ini dicuri dari suatu tempat. Orang-orang saat ini benar-benar punya nyali untuk mencoba ini, ya. Menatap Harvey York, Sherry Wilson menggelengkan kepalanya dalam hati. Bibirnya lebih mencibir dengan maksud meremehkan. Hal berikutnya yang Harvey tahu, Sherry Wilson menekan alarm darurat. Segera, sirine berbunyi di sekitar bank dan penjaga bersenjata berat muncul dari sudut ruangan. Suasana tersebut mencengangkan Harvey York. Apa ini? Kita bahkan tidak diizinkan untuk menarik tunai dari bank ini. Siapapun yang mentransfer uang dari bank ini akan dibunuh. Menyadari perubahan ekspresi wajah Harvey, Sherry Wilson merasa bangga akan kejadian ini. Dia berdiri dan menatap Harvey York dengan cibiran. Jadi tebakanku benar, kau adalah pencuri. Tapi aku yakin kau tidak tahu bahwa kami hanya punya 5 kartu hitam Amex di seluruh kota Niumhi. Siapapun yang memegang kartu itu adalah seseorang yang besar, bukan pria pengemis sepertimu. Sherry Wilson merasa puas dengan dirinya. Dia tidak pernah menyangka akan menangkap pencuri sepanjang karir kerjanya. Bayangkan bagaimana jutawan pemilik kartu ini akan memperlakukannya. Sherry akan dapat kesempatan untuk menjadi terkenal. Sherry Wilson menjadi bersemangat saat memikirkan betapa beruntungnya dia bisa mendapatkan kesempatan seperti ini sekarang. Para pelanggan yang sedang menyelesaikan urusan bank mereka langsung mundur serempak, menatap Harvey York dengan ekspresi waspada. Seorang wanita yang dipenuhi dengan berlian dan permata dari ujung kepala sampai ujung kakinya berteriak, "Ada apa ini? Bukankah bank ini adalah bank teraman di seluruh kota? Dan sekarang ada pencuri bersama kita di sini." "Iya, jika kami mengalami hal yang berbahaya, bagaimana Anda akan mengganti kerugian kami? Bisakah kamu menanggung konsekuensi dari ini? Bawa dia ke polisi sekarang juga." Semua orang di sekitar mengamati Harvey dengan jijik. Pencuri benar-benar paling buruk. Terdengar keributan dari kerumunan itu, dan Harvey York tidak bisa menahannya lagi. "Kau pikir fakta bahwa dirimu yang malang tidak punya kartu Amex sendiri artinya orang lain juga tidak bisa punya?" Sherry Wilson menyeringai puas. "Apalagi sekarang, maksudmu kau seorang jutawan yang mencoba terlihat sederhana. Kau sendiri yang tahu apakah kau mencuri kartu hitam Amex atau tidak." Orang-orang mulai berkumpul dan mengelilingi mereka. Bahkan para penjaga yang mengeluarkan senjata mereka pun berdiri dengan kaku, bersiap untuk memanggil polisi kapan saja. Detik itu juga, seorang wanita yang berbalut busana bisnis dan rambutnya yang diikat kuncir kuda tinggi muncul dari kerumunan dengan terburu-buru. "CEO, kau baik-baik saja?" Kecemasan dan kekhawatiran memenuhi wajah Yvonne Xavier. "Apa yang terjadi? Saya baru selesai memarkir mobil." Yvonne melirik sekilas pada penjaga sekitar dan berkata, "Dia adalah CEO perusahaan kami. Bagaimana mungkin dia seorang pencuri?" Yvonne Xavier tidak bisa berkata-kata. Setelah dia mendapatkan tempat parkir, seseorang memberitahunya bahwa ada pencuri di dalam bank. Kemudian dia baru tahu, Harvey York lah yang dituduh sebagai pencuri. Betapa konyolnya itu. Perkiraan nilai harta untuk Harvey York adalah sekitar hampir 10 miliar dolar. Jika ada yang bisa dicuri, satu-satunya hal yang dia curi adalah hati seseorang, dan tidak ada lagi yang lain. Harvey York terkejut ketika merasakan kehadiran Yvonne. "Bukankah aku suruh dia menunggu di mobil? Apa yang dia lakukan di sini?" Wow! Kedatangan Yvonne Xavier langsung menarik perhatian para pria. Dengan wajah yang cantik dan bentuk dada yang padat, Yvonne Xavier adalah pemandangan yang menakjubkan. Kuncir kuda yang dimilikinya membuat dia terlihat lebih muda dan menawan. Kemudian, Yvonne melangkah dengan tumit sepatunya berdiri tepat di sebelah Harvey York. Sherry Wilson pun akhirnya berkata, "Lihatlah ini, nona cantik. Melihat betapa menarik dan elegannya penampilan Anda, saya kira Anda terpikat oleh pria ini, bukan? Pria ini sudah jelas seorang miskin. Dia bahkan berani untuk mencuri kartu Amex yang tidak tahu dari mana. Jumlah uang di dalamnya cukup besar untuk membuat dia dipenjara seumur hidup. Saya sarankan Anda untuk pergi sekarang. Akan sangat memalukan bila wanita semenarik Anda juga ikut di penjara." Bab 130. Saat dia berbicara, Sherry Wilson tertawa mencemooh di dalam benaknya. Penampilan, tubuh, dan keanggunan Yvonne Xavier tidak hanya satu kelas di atasnya. Sherry iri, tapi dia menolak untuk mengakuinya.
Pencuri ini berbeda. Dia berkeliaran berbohong pada orang-orang bahwa dia adalah seorang CEO, betapa tidak tahu malu pria ini. Yvonne Xavier mengarahkan tatapannya pada Sherry Wilson dan berkata dengan nada serius, tolong hati-hati dengan omongan Anda. Ini CEO perusahaan kami. Jika Anda terus bersikap tidak menghargai seperti ini, kami tidak akan ragu untuk membuka akun di bank lain. Mungkin bank Anda bereputasi baik, tapi di kota ini masih ada bank yang lain. CEO kami sendiri yang berinvestasi jutaan dolar tanpa mengedipkan mata, dan kau memanggilnya pencuri. Ini benar-benar lelucon paling buruk yang pernah ada. Sherry Wilson menilai Yvonne Xavier dari atas dan bawah lalu menjawab dengan jijik, haruskah aku percaya kau hanya karena kau bilang dia bukan pencuri? Apakah kau tahu apa itu kartu hitam Amex? Hanya orang-orang yang memiliki miliaran dolar di bank kami yang berhak untuk memegangnya. Bagaimana bisa kau percaya pria yang terlihat miskin ini memiliki uang sebanyak itu? Jika bukan dicuri dari suatu tempat, apalagi yang mungkin? Yvonne Xavier mengernyitkan alisnya. Bisakah kau berhenti bermain-main? Kau bisa dengan mudah memeriksa identitas pemilik kartu itu dengan memasukkan sandinya, kan? Mendengar itu, Sherry Wilson semakin mencibir. Dia berseru dengan keras, periksa kartu dan sandinya. Apa kau tahu kartu ini tersambung dengan ponsel pemiliknya? Setelah seseorang mengakses detail kartu, akan muncul pemberitahuan. Bagaimana jika pemiliknya berpikir bank kami bertindak tidak sopan? Sudah jelas ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kau pikir kau bisa berbuat apa saja dengan wajah cantikmu itu, bahkan sampai memaksakan seseorang yang terkemuka dan terkenal. Orang-orang sekitar mengoceh tanpa henti setelah mendengar apa yang baru Sherry Wilson katakan. Wanita ini sungguh naif, sungguh sia-sia penampilannya. Bagaimana dia bisa percaya pria miskin ini adalah seorang CEO? Saat itu kepala manajer bank, seorang pria parubaya dengan perut besar, melangkah mendekat dengan tangan di belakang badannya. Dia menyadari situasi dan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Sherry Wilson dengan cepat menjawab, kepala manajer, pria ini mencuri kartu hitam Amex salah satu pelanggan VIP kita dan mencoba menipu kami. Apa? Kartu hitam Amex? Keringat menetes di dahi kepala manajer saat dia kehilangan ketenangannya. Akan jadi masalah besar jika salah satu dari VIP kehilangan kartu hitam Amex mereka. Dia mengalihkan pandangannya pada Harvey York dan kartu hitam Amex di tangannya, dan menarik nafas yang dalam. Penjaga, bawa dia pergi. Bawa dia ke ruang keamanan sebelum saya menghubungi pemilik kartu itu. Kepala manajer segera memerintah, wajahnya kaku. Saya yang akan memutuskan memanggil polisi atau tidak. Sejumlah penjaga keamanan mengelilingi Harvey, sikap mereka mengintimidasi. Salah satu dari mereka bahkan menodong Harvey dengan senjatanya. Harvey York memandang dengan marah. Dari awal dia tidak menghiraukan para penjaga ini. Sejak Yvonne di sini, jika ada senjata yang ditembakkan Harvey tidak yakin apakah dia mampu melindungi Yvonne. Harvey tidak mencoba untuk melawan. Malahan, dia mengikuti penjaga keamanan dengan patuh. Kau kepala manajer, bagaimana bisa kau membawa seseorang tanpa menyelidiki masalah ini sebelumnya? Kata Yvonne, geram. Apa kau tahu betapa besarnya masalah ini? Kau telah selesai. Nona, Sherry Wilson mendekati Yvonne dan berkata dengan manis, mengapa kau tetap bersikap seperti ini padahal pria itu sudah dibawa pergi? Jika kau melanjutkan ini lebih jauh, kami akan membawamu juga karena telah mengganggu aturan bank. Oh, sekarang kau mau membawaku juga? Kau pikir kau akan mampu menangani konsekuensi dari semua ini? Teriak Yvonne dengan penuh emosi. Bahkan presiden bank ini memperlakukan kami dengan hormat. Kau pikir kau siapa? Kepala manajer melambaikan tangannya dengan acuh, alisnya mengernyit. Bawa dia juga ke ruang keamanan. Saya akan menghubungi pemilik kartu itu sekarang. Tak lama kemudian, Yvonne Xavier dibawa ke ruangan keamanan untuk menemani Harvey York. Ceklek. Sherry Wilson memasuki ruangan keamanan dengan tangan bersilang dan memandang rendah pada mereka. Ini sedikit nasihat untuk kalian berdua. Jika kalian ingin keluar dari sini dengan selamat, jangan pernah berpikir untuk mencuri lagi. Dan kembalikan kartu itu pada kami saat kalian menemukan yang lain lagi di suatu tempat daripada mencoba untuk menghasilkan uang dengan melakukan penipuan. Berikan padaku kartunya sekarang. Kamu masih berani untuk menyimpannya di tangan kotormu. Apa kau masih berpikir kamu tidak cukup bersalah atas kejahatanmu? Hah? Harvey York mengabaikan Sherry Wilson dan menoleh ke Yvonne Xavier. Kau baik-baik saja. Sekarang dia tertangkap juga, aku tidak bisa bertindak gegabah. Jika tidak, para penjaga keamanan akan turun sekarang. Bab 131. Saya baik-baik saja, Tuan, tapi Anda. Yvonne Xavier cemas.
Bagaimana mungkin seorang CEO dengan status tinggi dihina dengan cara seperti ini, di tempat yang rendah ini? Harvey York menjawab dengan lemah, aku tidak apa-apa. Biarkan presiden mereka datang dan bertemu dengan kita. Kita akan berhenti menggunakan bank ini untuk rekening pribadiku, rekening perusahaan, dan dana investasi perusahaan. Baik, Tuan. Ivene langsung setuju. Saat dia menatap mata Harvey, dia dipenuhi dengan tekad. Tidak ada keraguan bahwa CEO ini benar-benar seorang pemimpin sejati. Satu perintah darinya, akan menentukan hidup dan mati bank ini. Ivene berpikir bahwa keputusan ini tidak dapat diubah, bahkan jika presiden benar datang. Apa kau masih berpura-pura? Kau masih punya nyali untuk berpura-pura. Sayang sekali kau tidak menjadi seorang aktor. Tegur Sherry Wilson. Kau, ambil kartunya. Atas perintah Sherry, salah satu penjaga keamanan dengan cepat mengambil kartu hitam Amex itu dari Harvey. Harvey terkekeh dingin. Dia tidak memberikan perlawanan dan membiarkan mereka mengambil kartu hitam Amex itu. Di kantor bank, Sherry berseri-seri dengan bangga ketika dia menyerahkan kartu hitam Amex itu pada kepala manajer. Kepala manajer itu menepuk perutnya dan tersenyum lebar. Sherry, kau tampil bagus kali ini. Kau bijaksana dan teliti, sesuai dengan sifat bisnis kita. Kau melindungi aset klien kita tanpa henti dan menjaganya tetap aman. Aku akan melaporkannya pada presiden dan pastinya akan merekomendasikanmu kali ini. Aku yakin kau akan segera dipromosikan. Jangan lupa orang tua ini ketika saat itu datang. Sherry dengan hormat menjawab, apa yang Anda maksud, kepala manajer? Bukankah praktik melindungi klien kita, adalah pelajaran sehari-hari Anda bagi kami? Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan Anda juga. Kita harus mengingatnya ketika seseorang dari kantor pusat datang kemari. Hahaha, lumayan. Aku tahu bahwa Sherry adalah gadis yang cerdas. Kalau begitu, yakin saja aku akan mengevaluasi kinerjamu dengan tinggi saat penilaian nanti. Kau tidak perlu khawatir tentang bonus akhir tahun juga. Apapun yang aku peroleh nanti akan menjadi keberuntunganmu juga. Kepala manajer tertawa dengan keras. Oke, lebih baik Anda pergi duluan. Saya akan melaporkan ini ke bagian manajemen di kantor pusat. Baik, Tuan. Sherry membungkuk sedikit dan undur diri dari kantor kepala manajer. Ketika dia pergi, dia malah mengangkat kepalanya tinggi. Sherry tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan seperti itu ketika dia bertugas hari itu. Di kantor kepala manajer. Kepala manajer dengan cepat membuat panggilan telepon. Meskipun mereka hanya berbicara di telepon, dia mengangguk dan membungkuk sambil berbicara. Presiden, ini saya. Maafkan ketidaksopanan saya mengganggu Anda, tapi saya perlu melaporkan masalah yang sangat penting. Seorang pencuri mencuri kartu hitam Amex salah satu klien terbesar kita dan berusaha berbisnis dengan kami di sini. Ya. Nomor kartunya adalah. Tentu, kami akan nantikan kedatangan Anda. Setelah menutup telepon, kepala manajer penuh dengan kebanggaan. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan dengan klien besar yang mana kekayaan bersihnya bernilai miliaran. Ini merupakan momen yang tepat bagi seorang manajer untuk dipromosikan. Dia sempat mendengar ada lowongan untuk wakil presiden di kantor pusat. Dia pun berharap klien besar ini dapat merekomendasikannya untuk posisi itu. Kepala manajer itu hampir mengeluarkan air liur saat sedang memikirkan hal itu. Di ruang keamanan bank. Ponsel kuno Harvey tiba-tiba berbunyi. Dia melihatnya sekilas dan menyadari bahwa nomor itu berasal dari nomor layanan pelanggan pribadi bank. Dia sedang akan mengangkat teleponnya saat Sherry masuk ke dalam ruangan dan mengambilnya. Dia tidak menghiraukan penelepon dan berkata, "Hei kau pria brengsek, kau pikir kau sedang berada di taman? Kau sedang ditahan dan masih berani diam-diam mengambil ponselmu. Apa ini? Ponsel kuno, dasar miskin." Sherry melemparnya dengan kuat, dan ponsel kuno Harvey terlempar ke sudut ruangan keamanan. Dering telepon yang kencang berhenti tiba-tiba. Kau sudah berlebihan. Wajah Harvey yang awalnya tidak gelisah tiba-tiba berubah drastis, dan ekspresinya menjadi mengerikan. Ponsel itu satu-satunya pemberian yang diterima dari Mandy Zimmer. Namun dihancurkan oleh jalang ini yang meremehkan orang lain. Brak. Harvey berdiri. Satu tendangannya membuat meja di depannya melayang. Berani sekali kau. Tanpa peringatan apapun, penjaga keamanan terdekat maju ke depan dengan marah dan bersiap memukul Harvey dengan tongkat listriknya. Harvey bahkan tidak melirik penjaga keamanan itu, dan menendangnya dari samping. Brak. Penjaga keamanan terlempar ke belakang dan menabrak sudut ruang keamanan itu. Dia meringis kesakitan, tidak mampu untuk berdiri. Mata Harvey berkobar karena amarah. Tidak ada yang melihat ini akan datang. Domba jinak yang ditangkap oleh penjaga keamanan beberapa waktu lalu tiba-tiba berubah menjadi ganas.
Penjaga keamanan lain langsung mendatangi Ivene dan memegangnya, bermaksud menggunakan dia sebagai sandera untuk mengancam Harvey. Harvey mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram kuat jari-jari penjaga itu. Dia milikku. Siapa yang mengizinkan kamu menyentuhnya? Krak. Retakan tajam terdengar di udara. Harvey telah mematahkan jari-jari penjaga keamanan itu. Tendang, bo, pukul, bo. Penjaga keamanan lainnya bergegas maju menyerang Harvey. Namun, tendangan dan kemampuan berkelahi Harvey membuat semuanya terbang melayang ke sudut ruangan itu. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk bangkit lagi setelahnya. Bab 132. Harvey York telah menahan dirinya untuk bertindak berlebihan. Selain penjaga keamanan yang mencoba menangkap Ivene Xavier, dia cukup bermurah hati terhadap yang lain. Tubuh penjaga keamanan ini telah menjadi sangat rapuh, dan wajahnya terus mengernyit kesakitan. Pergerakan pencuri itu tidak disangka sangat tangkas dan terampil. Meskipun para penjaga keamanan menjalani hidup dengan penuh dimanjakan, mereka cukup cakap dan memiliki banyak kemampuan. Namun, mereka tidak menyangka akan kalah dalam perkelahian seburuk ini. Seri menyaksikan adegan tersebut dengan mata terbelalak dan mulutnya terbuka lebar. Pada saat itu, tidak ada reaksi lain yang dapat dia berikan. Jika ada obat untuk memutar waktu, dia pasti tidak akan merampas ponsel Harvey. Harvey tidak ada niat untuk berhenti. Dia menginjak-injak paha penjaga tersebut, membuatnya berlutut secepat mungkin. Harvey berkata pelan, sebagai seorang pria, kau tidak boleh memukul seorang wanita dalam keadaan apapun. Ini merupakan prinsip dasar. Lebih baik kau minta maaf. Atau, aku akan buat kau menjadi cacat hari ini. Ah, beerjingan kau, apa kau tahu tempat apa ini? Kau bangkai. Penjaga keamanan ini adalah kepala tim dari sekelompok penjaga itu dan memiliki pangkat yang cukup tinggi di dalam bank. Dia belum pernah bertemu perlakuan mengerikan seperti ini dalam hidupnya. Dia menggertakkan giginya, tidak ingin menyerah dengan mudah. Penonton melihat dengan ngeri. Oh, Harvey menendang, dan terdengar suara retakan. Paha kaki dari penjaga keamanan patah. Kemudian Harvey menatap kaki yang lainnya. Dia bertanya dengan dingin, apa kau akan minta maaf? Ini, seseorang, tolong, cepat, tolong bawa siapapun ke sini. Seri Wilson tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia langsung membuka pintu ruang keamanan dan berteriak minta tolong. Seri menolak untuk percaya apa yang baru saja dia lihat. Bukankah di sana ada 4 atau 5 penjaga keamanan? Tapi pencuri ini telah berubah menjadi buas. Apa dia sudah lelah untuk hidup? Apa dia tidak takut kami memanggil polisi? Ivene satu-satunya orang di tempat kejadian itu yang tidak terpengaruh. Dia jelas tahu betapa jago Cheo-nya itu. Jika dia tidak berada di tempat itu, Harvey akan menyerang lebih cepat. Dia tidak perlu menunggu sampai sekarang untuk bereaksi. Beerjingan, lepaskan kepala tim kami. Pada saat itu, 10 penjaga keamanan lagi pun masuk. Salah satunya membawa senapan. Ketika Harvey melihatnya, dia mengunci leher kepala tim keamanan dengan lengannya dan menempatkan orang itu di depan untuk menghalangi badannya sendiri. Silakan, tembak jika kau ingin melakukannya. Aku cukup penasaran siapa yang akan mati di antara kita. Kata-kata Harvey mengakhiri kekacauan dari adegan itu. Penjaga keamanan yang tadi berteriak-teriak tidak berani melakukan gerakan apapun. Semua penjaga keamanan itu gugup dan terkejut. Mereka mengamati Harvey dari atas ke bawah, ketakutan. Mereka belum pernah bertemu pencuri yang begitu mendominasi. Dia mengenakan pakaian orang miskin, tetapi dia memiliki aura yang mengintimidasi. Dia tidak terlihat seperti orang biasa. Apa bajingan ini benar-benar seorang pencuri? Suasana di dalam ruang keamanan sekarang sangat tegang. Seakan-akan udara menjadi dingin dan suram. Hei sialan, jangan bertingkah terlalu sombong. Apa kau tidak takut kau tidak bisa keluar dari bank hari ini? Kepala tim keamanan berbicara dengan kesulitan. Dia menggertakkan giginya dan melanjutkan, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ayah baptisku adalah presiden dari bank ini. Kau akan mati. Presiden, Harvey tertawa ringan. Dia punya anak laki-laki tidak berguna sepertimu. Sebuah kemalangan untuk keluarga. Kepala tim itu menatap Harvey dengan tatapan menghina. Apa yang kau tahu? Apa kau tahu berapa banyak pintu yang harus aku lewati untuk mengenal ayah baptisku? Menurutmu siapa ayah baptisku? Bahkan bos-bos bisnis di Nelumhi memberikan rasa hormat yang tinggi terhadapnya. Sampah tidak berharga sepertimu tahu apa memangnya? Kau bangkai. Aku tidak peduli jika kau benar pencuri atau CEO perusahaan. Kau benar-benar mati. Kepala tim itu tertawa dingin. Dia tidak peduli Harvey orang seperti apa. Dia bermaksud untuk tidak akan melewatkan ini dengan mudah. Kepala tim keamanan itu dulunya anak nakal di jalanan.
Suatu hari, dia datang ke bank dan meminta biaya perlindungan. Disitulah dia bertemu dengan presiden bank. Presiden berpikir bahwa dia orang yang berbakat dan membujuknya. Catatan kriminalnya pun dibersihkan. Dia menghargai sikap presiden dan mencari berbagai cara untuk menyanjungnya. Di saat yang sama, status ayah baptisnya itu membuat dia menjadi sombong. Staf bank, termasuk kepala manajer, memperlakukan kepala tim ini dengan sopan. Dia menjadi orang yang semakin sombong dan angkuh. Dia ingin membunuh Harvey karena telah menghajarnya. Kau pencuri, kau akan mati. Ini awalnya hanya masalah kecil, tapi kau yang membesar-besarkannya. Apa kau ingin masuk penjara? Sherry mengomel sambil menggertak giginya. Aku perintahkan kau segera minta maaf kepada kepala tim kami, atau kalau tidak kau akan mati. Senyum acuh tak acuh muncul di wajah Harvey. Kemudian Harvey berkata sedikit, kau beruntung karena aku tidak memukul wanita. Namun, aku sarankan kau jangan menguji kesabaranku. Jika tidak, takdirmu akan lebih buruk dari kematian. Bab 133. Duar. Saat itu, sekelompok orang muncul di pintu. 10 penjaga keamanan itu berkumpul mengelilingi kepala manajer yang melangkah dengan perut buncitnya. Matanya berkedut saat melihat pemandangan kacau di depannya. Dia tidak menyangka banyak yang terjadi saat dia sedang menelepon. Namun, presiden tidak lama lagi akan datang. Dia memiliki pilar yang kokoh untuk bersandar, dan karenanya dia sangat tenang. Hei brengsek, awalnya kami hanya perlu membawamu ke kantor polisi karena mencuri kartu bank. Paling kau hanya perlu bertahan beberapa hari di penjara. Kepala manajer berkata, sambil tersenyum senang. Sekarang semua ini sudah terjadi, aku khawatir masalah ini tidak akan sesederhana itu lagi bagimu. Harvey York mengangkat kepalanya dan mendongak sambil tersenyum, kau sudah datang, Tuan Kepala Manajer. Aku punya pertanyaan untukmu, apakah kau tidak takut bahwa kau tidak akan mendapatkan apa saja yang telah kau pikirkan? Dengan kesombongan sebesar ini, aku takut kau tidak akan bisa menyelamatkan dirimu tidak peduli seberapa besar kau memohon ampun nanti. Kepala manajer tertawa ringan. Anak muda, aku akui kau cukup punya kemampuan. Kemampuan berkelahimu sungguh mengesankan. Namun, bukan begitu cara dunia bekerja. Kau tidak akan bisa berada di puncak dunia hanya karena kau jago berkelahi. Tidak peduli seberapa hebatnya kemampuan berkelahimu, apakah kau akan menang melawan senjata? Bisakah kau melawan ratusan orang? Hanya ada dua hal terkuat di dunia ini, uang dan pengaruh. Aku hanya perlu mengucapkan sepatah kata saja, dan kau tidak akan bisa bergerak selama sisa hidupmu. Kau pasti mengerti prinsip dasar ini, bukan? Momen mengolok-olok ini menyadarkan Harvey. Jadi ini prinsipnya. Sederhananya, kaulah orang yang memiliki uang dan pengaruh di sini. Lalu, itu yang membuatmu paling berkuasa. Kepala manajer sedikit tercengang mendengar kata-kata Harvey, tapi dia langsung tersenyum licik. Kau benar. Sekarang di tempat ini, aku satu-satunya orang dengan uang dan pengaruh. Tentu saja, aku yang paling berkuasa. Aku mungkin tidak punya pengaruh, tapi aku punya banyak uang. Harvey menatap kepala manajer, yang tersenyum licik. Kau tidak akan berani mengatakan apapun jika bankmu hancur menjadi debu, bukan? Betul sekali. Selama kau memiliki uang, aku tidak akan keberatan berlutut kepadamu bahkan jika kau menghancurkan bank ini. Sayang sekali. Apa kau punya uang? Aku sangat meragukannya. Kemudian kepala manajer bertepuk tangan. Sudah cukup, anak muda. Jangan buang waktu dan tenagaku lagi. Biarkan orang-orangku pergi dan rendahkan dirimu agar patuh kepadaku. Aku berjanji hanya akan memukulmu dan tidak mengirimmu ke kantor polisi. Bagaimana menurutmu? Harvey mengangguk dan menjawab, baiklah. Kau benar memperlakukanku dengan baik, dan aku bersyukur atasnya. Bagaimana dengan ini? Kita tidak berada di level yang sama, jadi aku berjanji tidak akan memukulimu. Namun, kau akan menyerahkan posisimu sebagai kepala manajer. Kepala manajer dan Sherry Wilson sama-sama tercengang dan tidak tahu harus memberi respon apa. Apakah si brengsek ini sudah gila? Bagaimana dia masih punya nyali untuk bersikap sombong? Sherry menjawab dengan dingin, hei pencuri, berhenti membicarakan kepala manajer. Lepaskan sekarang juga. Sherry tidak percaya Harvey akan menyakitinya dengan berbagai cara, kecuali Harvey harus memukulnya. Tetap saja, dia baru saja menyebutkan bahwa dia tidak akan menyentuh seorang wanita. Kepala manajer mulai kehilangan kesabarannya. Presiden akan segera tiba. Jika dia melihat kekacauan ini, bukankah presiden akan berpikir bahwa dia, kepala manajer, tidak cukup mampu? Karena itu kepala manajer melambai dan memberi isyarat kepada penjaga keamanan untuk maju, masing-masing memancarkan aura yang kejam. Hei brengsek, sudah waktunya. Jika kau terus membuat kekacauan di sini, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Kepala tim tertawa seram.
Ayah baptisku akan segera datang. Kau benar-benar mati. Ayahmu apa? Harvey tertawa terbahak-bahak saat mendengar perkataannya. Kau yakin ingin terus menyebabkan kekacauan di sini sementara presiden sedang dalam perjalanan? Apakah kalian semua akan mempertimbangkan posisi kalian yang sebenarnya hanya setelah kedatangannya? Kata-kata Harvey membuat kepala manajer dan seri sedikit bingung. Orang seperti apa pencuri ini? Bagaimana bisa dia masih sangat sombong sekarang? Orang lain pasti sudah tidak berdaya saat mereka mendengar seseorang yang berstatus tinggi, seperti presiden bank, akan datang. Tapi, dia masih tetap bersikap tenang. Dia pikir dia ini siapa? Saat itu juga, Ivene berjalan ke sudut dan mengambil ponsel kuno Harvey. Setelah memasukkan baterai, ponselnya kembali nyala. Sayangnya, tutup belakangnya benar-benar hancur. Kring, kring, kring. Terdengar dering telepon. Sudah jelas bahwa layanan pelanggan khusus tadi tidak bisa masuk, tapi mereka tidak menyerah. Ivene menyerahkan ponselnya kepada Harvey dengan sikap penuh hormat. Harvey tidak meliriknya, dan malah melemparkan telepon itu ke kepala manajer. Manajer kepala dengan sigap langsung menangkap ponsel itu dan menatapnya. Kemudian, dia merasa kakinya menjadi lemas. Sederet angka 7 bisa dilihat. Kepala manajer langsung mengenali nomor ini ketika dia melihat kode area di depan nomor. Ini adalah jalur layanan pelanggan khusus untuk Bank Umum Nyunghi. Hanya pelanggan VIP terkemuka yang akan menerima panggilan dari nomor ini. Bahkan siapapun yang memiliki jutaan aset tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan ini. Tidak pernah dalam mimpi gilanya kepala manajer membayangkan bahwa pencuri dan penipu yang berdiri di hadapannya benar-benar dihubungi oleh nomor ini. Bab 134. Hal ini menyiratkan bahwa pemilik ponsel ini adalah salah satu VIP bank yang paling terkemuka. Kartu hitam Amex dan nomor di layar ponsel. Meskipun pria di hadapannya terlihat seperti pria yang sangat miskin, kepala manajer tetap ketakutan. Memang ada kebetulan yang terjadi di dunia ini. Kartu hitam Amex bisa saja muncul di tangan orang miskin. Layanan pelanggan khusus bisa saja menelepon nomor yang salah. Namun, ketika dua kebetulan ini terjadi bersamaan, beberapa kebenaran bisa menjadi bukti. Kepala manajer mulai berkeringat dingin. Dia yang awalnya sangat sombong dengan kata-katanya, sekarang dipenuhi keringat. Kemeja putihnya mulai terasa lengket di badannya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat Harvey York. Harvey dengan santai melempar kepala tim keamanan itu ke samping. Wajahnya benar-benar santai saat dia duduk di kursi. Gedebuk. Kepala manajer langsung berlutut. Tuan, bukan, Tuan CEO, saya benar-benar buta dan melihat orang seperti anjing. Maafkan saya mohon ampun. Tolong ampuni saya. Kepala manajer tidak peduli dengan kerumunan di sekitarnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan kedua pipinya. Para penjaga keamanan di belakangnya saling melihat satu sama lain. Mereka sudah berada di bank ini untuk waktu yang lama, dan bisa mengenali pergeseran kekuasaan. Segera, beberapa dentuman terdengar saat mereka semua mulai berlutut tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa kebenarannya, jika kepala manajer mereka berlutut, mereka harus mengikutinya. Kepala tim keamanan menyaksikan kejadian itu dengan kebencian. Ekspresi syok terpampang nyata di seluruh wajahnya. Kepala manajer, mengapa Anda berlutut di depan pencuri ini? Apa yang Anda lakukan? Suruh seseorang mematahkan kakinya untuk membalas dendamku. Apa yang terjadi? Mata Seri Wilson melebar, dan dia tidak bisa menahan ekspresinya. Kebingungan mengerutkan wajahnya. Kepala manajer adalah orang yang luar biasa arogan, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba berlutut dengan sikap yang begitu patuh? Brak. Saat itu juga, pintu ruang keamanan terbuka dengan keras. Puluhan orang kuat dan tabah menyerbu masuk. Suasananya cukup menakutkan. Di antara kelompok itu ada seorang pria parubaya mengenakan setelan hitam, kehadirannya memancarkan aura yang sangat sempurna. Matanya menjelajahi ruangan saat dia masuk. Ketika dia melihat Harvey tidak terluka, dia menghela nafas lega. Dia tidak melirik para penjaga keamanan yang tergeletak di seluruh lantai. CEO York, sebuah kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Siapa yang tahu kita akan bertemu hari ini? Saya benar-benar minta maaf karena tidak segera menanggapi panggilan. Kehormatan, Presiden Bank Umum Nyunghi, Dawson Robbins, membungkuk sedikit. Rasa penyesalan terlihat di wajahnya. Saya minta maaf atas nama Bank Umum Nyunghi. Dawson Robbins benar-benar lega ketika melihat Harvey tidak terluka. Rekening pria misterius ini memiliki aset senilai 10 miliar atas namanya. Dia selalu ingin bertemu dengan Harvey, tetapi takdir belum berpihak padanya. Dawson tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu hari ini dalam keadaan seperti ini.
Penonton melihat bahwa Dawson benar-benar sangat sopan, dia sampai membungkuk untuk meminta maaf. Bahkan kepala manajer melakukan hal yang sama. Mereka merasakan perasaan takjub yang tidak tergambarkan dan bisa mendengar letupan ketidakpercayaan di kepala mereka. Presiden itu, Dawson, yang tidak pernah terbuka di depan orang lain, dan dia memperlakukan pria ini dengan sangat hormat. Para penonton di situ menjadi cukup gelisah melihat pemandangan ini. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika B. Jingan ini benar-benar seorang VIP terhormat, pasti statusnya bukanlah alasan Presiden Robbins menjadi sangat rendah hati seperti ini. Ini adalah bos terkemuka yang mana sejumlah orang dari Niumi mendekatinya untuk meminjam uang dan mendapatkan investasi. Tetapi, B. Jingan miskin ini bisa dengan santai memanggil rasa hormat dan kagumnya. Tidak heran bahwa B. Jingan ini terlihat tenang dari tadi. Dia tidak berpura-pura. Dia memang punya kekuasaan, tetapi dia tetap rendah hati. Seri merasa penglihatannya pelan-pelan berubah menjadi gelap. Dia tahu dia dalam masalah yang sangat besar. Tidak akan ada lagi penilaian, promosi, dan bonus akhir tahun yang perlu dipertimbangkan. Dia bahkan tidak yakin apakah dia akan mempertahankan pekerjaannya sekarang. Pada saat itu, Seri diliputi dengan rasa frustasi dan ketidakpuasan. B. Jingan ini terlihat miskin. Semua yang dia punya hanya beberapa uang kotor. Dia paling hanya orang kaya baru. Mengapa dia bisa begitu saja mendapatkan rasa hormat dari presiden? Ekspresi dari kepala tim keamanan tiba-tiba pun berubah drastis. Ini adalah ayah baptisnya yang tidak pernah menyembunyikan pikiran dan perasaannya terhadap orang lain. Bahkan ketika orang-orang datang dari ibu kota, ayah baptisnya itu tidak akan memedulikannya. Karena hubungannya dengan ayah baptisnya, banyak kepala keluarga yang bersikap sopan terhadapnya setiap kali mereka bertemu. Tetapi, apa yang terjadi dengan ayah baptisnya? Bagaimana bisa? CEO York, bisakah kita berdiskusi di tempat lain? Dawson mencoba tersenyum pada Harvey. Tempat ini tidak terlalu cocok. Tempat lain, aku khawatir kita tidak bisa melakukannya. Harvey tertawa sedikit. Saat ini aku adalah seorang pencuri dan penipu. Aku ditahan di ruang keamanan dan hendak diserahkan ke kantor polisi. Aku perlu menyelesaikan masalah yang ada sebelum kita melanjutkan membahas hal-hal yang lain. Jadi ini pencuri kartu hitam Amex yang kau bicarakan tadi. Dawson tiba-tiba berbalik untuk menatap ke kepala manajer yang sedang berlutut. Bab 135. Kepala manajer dengan sigap menjawab, Presiden, saya tidak sengaja melakukannya. Saya hanya berusaha melindungi aset klien kita. Bagaimana saya bisa tahu seorang VIP terhormat secara pribadi akan datang ke meja depan untuk menangani masalahnya sendiri? Saya pikir seseorang telah mencuri kartunya. Dawson Robin memasang wajah yang muram. Dia berjalan dan menendang dada kepala manajer, dan kemudian kembali pada Harvey dengan tersenyum. Puan York, lihat, bawahan saya ini hanya membuat kekacauan karena niat baik. Bisakah Anda bermurah hati dan tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati? Bukan masalah yang besar. Harvey York mengangkat bahu. Akan selalu ada pengganggu yang bangga seperti ini. Namun, saya masih ingin mencari keadilan atas apa yang telah terjadi. Presiden, bisakah kau melakukan sesuatu untukku? Katakan saja dan saya akan mengerjakannya dengan sepenuh hati, selama masih dalam kemampuan saya untuk melakukannya. Dawson sangat bersungguh-sungguh. Ini adalah kabar baik bahwa seorang klien besar seperti ini bersedia mengajukan permintaan. Artinya dia telah memilih untuk tidak mempermasalahkan apa yang telah terjadi dan membiarkannya berlalu. Seandainya Harvey tidak meminta sesuatu, dia malah akan menjadi sangat gelisah. Bukan hal yang besar, sungguh. Aku hanya merasa sebagai klien, sebaiknya aku mencari tempat lain dengan perlakuan lebih baik untuk menyalurkan bisnisku. Sekretarisku akan membantuku memindahkan seluruh aset perusahaan dan pribadiku dari sini untuk sementara waktu. Aku harap kau akan bermurah hati dan membantuku dengan masalah kecil ini. Harvey tersenyum berseri-seri. Benar kan, tidak akan jadi masalah. Hanya perlu sebuah tanda tangan saja. Namun, penglihatan Dawson berubah menjadi gelap. Dia hampir pingsan mendengar kata-kata itu. Kantor kepala manajer diambil alih untuk sementara. Harvey disambut dengan rasa hormat yang baik dan sopan. Dia dengan santai duduk di sofa dan Yvonne Xavier membuatkan teh untuknya. Dia menyeruput minuman di tangannya dengan pelan. Dawson duduk berseberangan dengan Harvey, rasa malu terlihat jelas di seluruh wajahnya. Dia tidak yakin harus memulai dari mana. Puan York, bisakah Anda mengizinkan bank kami untuk membantu menangani rekening luar negeri Anda untuk beberapa tahun ke depan? Kami akan bekerja dengan keras dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bisakah Anda memberikan kami kesempatan? Dawson memohon dengan penuh kesulitan. Harvey terkejut. Dia bertanya, Presiden,
Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Bukankah aku sudah cukup memberimu kesempatan? Orang-orang menodongkan pistol ke kepalaku ketika aku tidak bersalah. Aku dan sekretarisku ditahan di ruang keamanan bertentangan dengan keinginan kami dan tanpa mengikuti prosedur yang sesuai. Jika bukan karena beberapa tahun lalu aku berlatih bela diri, aku mungkin sudah habis dipukuli sekarang. Apakah kau tidak berpikir aku sudah memberikanmu kesempatan dengan tidak menganggap kejadian ini sama sekali? Apa kau berharap aku untuk berlutut dan meminta maaf padamu juga? Anda pasti bercanda. Keringat dingin mengucur tiada henti dari kepala Dawson. CEO York, mari kita tidak berbicara tentang bisnis dulu. Anak laki-laki tidak berguna itu ingin meminta maaf secara pribadi padamu. Apakah tidak masalah bagimu? Harvey tertawa diam. Itu tidak akan gampang bagi anakmu yang tinggi dan kekar. Kalau begitu, haruskah saya memanggilnya masuk? Dawson tidak berani untuk melanjutkan percakapan lebih jauh. Dia malah mengambil ponselnya dan menelepon. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pada pintu. Kepala tim keamanan yang sombong itu masuk dengan terlatih. Dia menangis dan bersedih. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya saat dia menuju Dawson dan merendahkan diri di hadapannya. Ayah Baptis, ini semua salahku. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Tuan York, CEO York, saya telah hilang akal. Saya datang untuk mengakui kesalahan saya. Tolong, kau harus mengampuni aku. Ketika dia mengatakan hal itu, sekilas terlihat kilatan kemarahan di mata kepala tim keamanan itu. Dia dulunya anak nakal di jalanan. Tetapi dia telah dipukuli separah itu dan tidak bisa balas dendam. Bagaimana bisa dia menyerah begitu saja? Harvey merasakan kebencian dari pria itu, tetapi dia tidak mengambilnya dalam hati dan memberi isyarat untuk dia boleh pergi. Kemudian kepala manajer dan Sherry Wilson melangkah masuk. Kesadaran mereka berdua telah kembali. Kepala manajer tidak sepenuhnya paham dengan situasi lalu berbicara dengan sopan. CEO York, saya benar-benar minta maaf. Saya telah hilang akal, tidak disiplin dan akhirnya menyinggung Anda. Saya di sini secara khusus meminta maaf. Saya jamin tidak akan terjadi hal seperti itu lagi nanti. Setelah dia mengatakannya, kepala manajer mengangkat kedua tangannya dan menamparkan wajahnya 2 kali. Harvey tidak tahu harus tertawa atau menangis saat dia melihat Dawson. Dia berhasil membuat orang-orang ini berubah menjadi budak dalam hitungan menit. Nyatanya, kata-kata mereka diutarakan dengan baik. Tidak heran dia adalah seorang presiden. Orang-orang biasa manapun tidak punya kemampuan untuk hal itu. Sherry tersenyum dengan rasa bersalah dan berkata, CEO York, tolong jangan diambil hati untuk apa yang telah dilakukan oleh orang tidak penting sepertiku. Saya kebingungan sebelumnya. Saya sangat menyesal. Sherry bersikap berbeda dari yang lain. Dia tidak ada sedikit pun ada kebencian, dan senyuman manis terlihat di wajahnya. Ini adalah klien besar. Meskipun ada konflik di awal, dia sudah tahu kebenarannya sekarang. Dia hanya perlu menyadari kenyataan yang ada, dan dia mungkin punya kesempatan. Harvey tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tak satu pun dari mereka berhak mendapatkan jawabannya. Sebaliknya, Ivene berkata dengan dingin, kalian boleh pergi sekarang. Jangan lupa bahwa CEO saya hanya memberi kesempatan pada presiden kalian. Sebaiknya kalian mengingat itu. Saya harap ini tidak terjadi lagi nanti. Kepala manajer dan Sherry tidak lagi berani berkata apapun. Mereka pergi, putus asa. Lain waktu. Bagaimana bisa akan ada lain waktu? Jika klien besar seperti ini muncul lagi, akan ada pesta sambutan dengan kembang api untuk mengundang mereka masuk. Bab 136. Setelah semua orang pergi, Dawson Robbins tersenyum meminta maaf dan berkata, CEO York, jika perlu, saya akan memecat mereka semua siang ini. Harvey York menjawab dengan pelan, ini urusan masalah internal perusahaanmu. Apa hubungannya denganku? Ya. Dawson mengganti topik. Untuk masalah kita sekarang, saya masih berharap Anda akan bermurah hati melupakannya mengenai memindahkan aset Anda ke tempat lain. Wajah Dawson berkeringat dingin. York Enterprise tidak punya banyak uang dalam rekeningnya, hanya sekitar ratusan juta. Namun, Harvey berbeda. Jumlah yang dia miliki di dalam rekeningnya sangat mencengangkan. Jika Harvey memindahkan akun pribadinya, Dawson akan berada dalam kondisi mengerikan. Presiden, bukannya aku tidak ingin memberimu kesempatan. Aku hanya tidak suka bagaimana hal-hal ini terus terjadi padaku. Tidak, ini tidak akan pernah terjadi lagi. Tiba-tiba, Dawson bangkit berdiri. Bank kami akan membuat tim profesional untuk menangani segala urusan bisnis yang Anda butuhkan. Mereka akan mendatangimu secara pribadi dalam waktu yang singkat untuk menyelesaikan setiap masalah apapun yang Anda hadapi. Apa itu cocok untuk Anda? Harvey tetap diam. Dawson merenung dan melanjutkan, oh, benar.
Akan ada lelang besar malam ini di Niumhi. Rumor mengatakan bahwa pelelangan ini memiliki banyak harta karun. Tetapi, hanya untuk undangan saja. Anda tidak bisa masuk jika tidak memilikinya, tidak peduli betapa kayanya Anda. Saya punya undangannya di sini. Apa Anda tertarik untuk datang malam ini? Selain itu, semua barang yang Anda suka akan dibeli dengan uang saya. Hal ini membuat Harvey tertarik, dan dia mengambil undangan itu. Setelah melihat undangannya, Harvey mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Tuan Presiden. Satu hal lagi, tolong segera naikkan batasan kartu hitam Amex saya." Dawson tidak bisa berkata apa-apa pada permintaan Harvey. Harvey sudah memiliki banyak uang di kartunya, tetapi dia masih ingin menaikkan batas pengeluaran. Dawson tersenyum dengan patuh. CEO York, saya harap Anda bisa mengerti. Batas pengeluaran kartu Anda ditentukan sesuai dengan peraturan bank. Kami takut jika kartu Anda hilang atau dicuri, Anda dapat kehilangan banyak uang. Jangan khawatir akan itu, saya sendiri yang akan mengurusnya. Meskipun butuh proses verifikasi, saya akan menanganinya secepat mungkin. Selain itu, ini buku cek. Total jumlahnya 100.000. Tolong anggap ini sebagai tanda kecil kesopanan dari kami dan terimalah hadiah yang sederhana ini. Jika Anda akan melakukan pembelian dalam waktu dekat, gunakan saja buku cek ini. Harvey mengangguk. Dia melihat ketulusan Dawson dan rasa kemarahannya di awal mereda. Lagi pula, semua orang tinggal di Niumhi. Mereka pasti akan bertemu lagi cepat atau lambat. Harvey memutuskan untuk membiarkan insiden sebelumnya. Sore itu, di Villa Mountain Top. Ini adalah lokasi di mana lelang rahasia diadakan. Harvey sudah lama tidak menghadiri acara seperti ini. Karena dia mendapatkan undangan dan tidak ada kerjaan lain, dia mengajak Yvonne Xavier ikut untuk melihat-lihat. Ketika Harvey baru saja turun dari mobil dan sampai di pintu masuk, dia sedikit mengernyit. Sesuatu yang tidak begitu jauh di depan menarik perhatiannya. Dua wanita cantik menyerupai dewi dari lukisan muncul di hadapannya. Yang di kiri, menunjukkan aura yang menakjubkan, tidak lain dia adalah Mandy Zimmer. Di sampingnya yang sedang berbicara ada seorang pria tinggi dan tampan. Harvey mengerutkan alisnya dan secara langsung menghampiri. Ketika Yvonne melihat Mandy, dia ragu-ragu dan berkata, "CEO York, saya tidak akan ikut jika nantinya menyebabkan kesalahpahaman dengan Nyonya." Mandy sedang dalam suasana perasaan yang buruk. Dia pergi ke York Enterprise tadi pagi untuk mendiskusikan kontrak, tetapi dia tidak menyangka dia akan diusir. Meskipun Wendy Sorel sangat sopan, kata-katanya penuh dengan penolakan. Kemudian Mandy mencoba menelepon Wendy berkali-kali, tetapi sampai yang terakhir pun tidak diangkat. Sahabatnya, Cecelia, melihat Mandy sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia membawa Mandy ke tempat ini. Cecelia berkata pada Mandy bahwa dia kenal seorang pewaris kaya yang memiliki hubungan baik dengan manajemen pusat York Enterprise. Karena itulah Mandy bersedia datang ke Villa Mountain Top untuk menghadiri pelelangan. Dia pernah mendengar ini sebelumnya. Seseorang membutuhkan kartu undangan untuk mengikuti acara ini. Meskipun keluarga Zimmer cukup berkelas tinggi dan terkemuka, ini adalah pertama kalinya Mandy menghadiri pelelangan seperti ini. "Nona Zakari, Nona Zimmer. Saya Jacques Ray." Pria tinggi dan tampan berdiri di hadapan mereka membawa aura yang elegan. "Keluarga saya bergerak dalam bisnis arsitektur. Kami berada di ranah yang sama dengan keluarga Zimmer." Cecilia sangat senang melihat Jacques. "Mandy, Tuan Ray bukan orang biasa. Keluarganya mengembangkan real estate kelas atas. Bahkan jika kau punya uang, tanpa status yang tinggi kau tidak akan bisa membeli apapun dari mereka." Mandy sedikit terkesan ketika mendengar kata-kata Cecilia. Keluarga Ray ini memiliki latar belakang yang tidak biasa. Mandy mendengar mereka adalah cabang dari keluarga Ray di ibu kota. Koneksi mereka dengan ibu kota membantu mereka berkembang dengan pesat ketika datang ke Niumhi. Selain itu, mereka tidak suka bergaul dengan keluarga lokal di Niumhi. Dia tidak menyangka pria inilah yang akan dikenalkan padanya. "Jadi ini Tuan Ray, sebuah kehormatan bisa bertemu denganmu." Mandy sedikit mengangguk dan tersenyum. "Saya dengar Anda punya hubungan baik dengan manajemen pusat York Enterprise. Rekomendasikan saya pada mereka ketika Anda mempunyai kesempatan." Bab 137. "Nona Zakari memberitahuku tentang kesulitanmu. Ini sungguh bukan masalah yang besar. Saya hanya perlu menelepon, dan semua akan jadi baik." Sulit untuk membaca pikiran Jacques Ray. Jacques memperhatikan Mandy Zimmer dari atas ke bawah dan berseru, "Nona Zimmer, Anda benar-benar dewi dari Niumhi. Hanya ada satu yang secantik dirimu. Sayang sekali Anda sudah menikah. Kalau belum, saya sangat ingin merayu Anda." Perilaku Jacques agak berlebihan.
Ketika dia berbicara, matanya tertuju pada tubuh Mandy dengan tatapan mengganggu yang membuat Mandy tidak nyaman. Namun, Mandy butuh Jake untuk berkenalan dengan manajemen pusat York Enterprise. Mandy tidak bisa banyak bicara. Tuan Shrey, Anda telah salah paham. Mandy sudah menikah, dan itu memang fakta. Namun, pernikahan itu hanya di atas kertas. Kenyataannya justru sebaliknya. Menantu laki-laki pecundang yang menumpang itu tidak pernah sama sekali memegang tangan Mandy selama 3 tahun terakhir. Tante Lilian selalu ingin mengusirnya keluar. Cecilia Zakari terkikik. Niat aslinya malam ini adalah untuk menjodohkan Jake dan Mandy. Jika ada pelamar yang lebih baik, saya yakin Tante Lilian dan keluarga Zimmer akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Cecilia, jangan bicara omong kosong. Aku belum siap untuk menceraikan Harvey. Mandy membalas dengan suara kecil. Perasaan bersalah yang tidak bisa dijelaskan menyelimutinya saat dia mengatakan hal itu. Harvey masih belum pulang ke rumah sejak Mandy mengejarnya beberapa hari yang lalu. Dia tidak tahu kemana Harvey pergi. Jake tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia melirik Cecilia. Cecilia bisa melihat apa yang ada di benak Mandy. Dia memegang pinggang Mandy yang ramping dan berkata, "Mandy, apa yang kau pikirkan? Apa bagusnya sampah itu? Dia adalah menantu laki-laki penumpang yang tidak berharga yang tinggal di rumahmu dan menikmati makananmu. Mengapa dia takut pulang ke rumah hanya karena kau sedikit memarahinya? Aku bilang padamu, Jingen itu adalah seorang pria juga. Beberapa hari lalu ketika sedang berjalan di jalanan, aku melihatnya duduk di kursi depan mobil seorang wanita kaya." Mandy sedikit terkejut. Seorang wanita kaya? Tentu saja dia wanita kaya. Mobilnya Ferrari 488. Tidak semua orang mampu membeli mobil seperti itu. Aku pikir tidak apa-apa menjadi menantu laki-laki yang menumpang jika dia tetap setia. Tapi bukan hanya tidak setia, dia juga sebuah sampah tidak berharga. Apa gunanya menjaga seseorang seperti dia? Cecilia mengeluh. Bahkan seekor anjing tahu bagaimana untuk patuh jika kau memperhatikannya untuk waktu yang lama. Apa gunanya mendukung dia? Sekarang saat kau sedang ada masalah dengan bisnismu, apa dia bisa datang dan menyelesaikannya untukmu? Apalagi yang bisa dia lakukan selain membuatmu kesal? Mandy masih tidak percaya. Harvey bukan orang seperti itu. Apa kau mengatakan yang benar? Bagaimana mungkin tidak? Siapapun akan langsung tahu begitu melihatnya. Wanita itu sangat terampil, bahkan Zain Lewis tidak akan berani menolaknya. Aku rasa dia berasal dari ibu kota. Harvey benar-benar beruntung bisa mengenal seorang wanita sesukses dia. Lihat, aku bahkan sempat mengambil foto. Cecilia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya pada Mandy saat berbicara. Foto itu menunjukkan Harvey sedang bersandar pada sebuah Ferrari. Gambaran Yvonne Xavier terlihat berdiri tidak jauh di depan Harvey. Kau lihat ini. Apa kau pikir pria itu akan selalu jujur jika dia tidak punya uang? Mereka hanya belum menemukan peluang emas mereka. Mereka berubah menjadi penipu saat mereka mendapatkan kesempatannya. Cecilia menggertakkan giginya, dia menjadi semakin kesal. Lihat Jake di sini. Dia sangat sopan. Sungguh menarik. Dia muda dan kaya. Jangan lewatkan kesempatan ini hilang karena dia sudah mau merayumu. Kau mungkin tidak akan dapat kesempatan lagi di masa depan. Wajah Mandy kosong. Tangannya gemetar saat dia memegang ponsel itu. Bagaimana bisa Harvey bersama dengan wanita lain? Dia tidak bisa memahami perasaan yang bergejolak di hatinya saat itu. Apa dia cemburu? Atau hanya amarah biasa? Pada saat itu, Jake mengeluarkan kartu undangan. Dia berbalik dan berkata, "Wanita-wanita cantik, lelang ini akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita masuk dan duduk? Perhatikan jika ada barang yang menarik perhatianmu. Uang bukan jadi masalah." Mata Cecilia berbinar kegirangan. "Terima kasih sebelumnya, Tuan Shrey." "Ini hanya hal kecil," Jake membalas dengan nada santai. "Beberapa juta bukan angka yang besar untuknya. Di sisi lain, kesempatan untuk mendapatkan wanita yang begitu cantik merupakan keberuntungan yang langka." Dia bertekad mengejar Mandy dari sejak dia memperhatikannya. Tidak mudah juga bagi Jake untuk menghubungi Cecilia. Bagaimana bisa dia melewatkan kesempatan yang datang ini? Cecilia mengambil beberapa langkah di depan dan menempel pada Jake. Dia bergumam dengan suara kecil pada Jake, "Tuan Shrey, saya telah membantu Anda membawa Mandy ke sini dan membuat kesempatan untukmu. Akankah Anda akhirnya bisa berhasil? Anda tidak perlu khawatir, Nona Zakari." Jake tersenyum. "Saya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Mandy. Saya hanya tidak pernah punya kesempatan untuk mengutarakan padanya. Percayalah, saya tidak akan mengecewakan Anda." Cecilia tersenyum memberi respon. Dia berbalik dan bermaksud memanggil Mandy, tetapi ekspresinya langsung berubah suram. "Sial, persetan. Bagaimana Harvey, sampah tidak berharga itu, bisa di sini?"
Bab 138. Harvey York berjalan melewati Cecilia dan Zachary. Harvey York. Pada saat itu, Harvey York akhirnya menangkap mata Cecilia. Tubuh halusnya sedikit gemetar. Cecilia cukup terkejut melihat Harvey, dan tidak bisa menghilangkan kecanggungannya. Jelas terbukti bahwa dia tidak terpikir bertemu Harvey York pada keadaan ini. Kau benar-benar luar biasa, Harvey York. Cecilia berbicara terburu-buru, menatap Harvey dengan penuh kebencian. Tidak apa-apa jika kau tidak kembali pulang beberapa hari yang lalu, tapi harus aku katakan, bisa masuk ke tempat seperti ini dengan menjadi simpanan orang itu sangat mengesankan. Memanggilmu dengan julukan Raja Pria Simpanan hanyalah pernyataan yang meremehkan saat ini. Harvey York menjawab pelan, kau telah bertemu Yvonne Xavier sebelumnya, dia teman sekelasku. Mandy tahu itu. Teman sekelas. Cecilia Zachary mendengus dingin. Jika kau hanya teman sekelas, lalu kenapa kau duduk di kursi depan penumpang? Katakan padaku, bagaimana kau bisa merangkak ke sini? Tidak mungkin hanya teman sekelas mau memberikan undangan padamu, kan? Apa kau tahu tempat apa ini, Harvey York? Dasar sampah tidak berharga. Kau pikir kau bisa datang ke sini mau tidak mau bahkan jika kau punya uang untuk. Amarah Harvey York terpicu. Dia mendidih, ini antara aku dan Mandy. Bisakah kau tutup mulutmu? Setelah selesai berbicara, Harvey mengalihkan perhatiannya pada Mandy Zimmer. Mandy Zimmer berjalan ke arahnya, merasa agak malu. Harvey, jangan salah paham. Tuan Serai adalah kolega dari Cecilia Zachary. Dia kenalan dari manajemen pusat York Enterprise. Aku hanya perlu rujukan dari dia. Mendengar ini, Harvey York menganggukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Harvey York tidak bodoh. Apapun tipuan mengenai Tuan Serai dan hubungannya dengan manajemen pusat hanyalah alasan. Dia telah memahami dengan sangat baik maksud sebenarnya dari Cecilia Zachary. Mandy, orang ini. Dengan cemas, Jake Serai tidak dapat menahan dirinya lagi. Mandy Zimmer adalah wanita yang dia kagumi. Bagaimana mungkin seseorang layaknya petani ini punya keberanian untuk berbicara padanya? Bukankah ini perbuatan yang menodai seorang dewi? Mandy Zimmer tidak yakin harus merespon seperti apa. Ekspresi canggung terlihat di wajahnya. Harvey York memberi jawaban santai pada Jake. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Harvey York, suami dari Mandy Zimmer. Bisakah Anda punya sedikit rasa hormat? Tidak semua orang bisa begitu saja menyebut nama istri saya dengan santai. Jake Serai menjadi agak gelisah, sampai dia mendengar perkenalan Harvey York. Jake membeku beberapa detik, dan kemudian menjawab dengan tertawa. Ya ampun, si menantu laki-laki yang menumpang. Saya dengar Anda tidak hanya terus tinggal dengan keluarga istri Anda, tapi Anda juga menjadi simpanannya. Mandy memberitahuku tentang situasimu. Menikah selama 3 tahun penuh, tapi tidak ada satupun kontribusi di pernikahanmu. $100 uang sakumu setiap harinya. Hahaha, Anda menakjubkan. Saya sangat penasaran. Sebagai pria, bagaimana Anda mengatur untuk tinggal dengan keluarga Zimmer selama ini? Saya juga dengar hanya karena Mandy sedikit memarahimu, Anda mengangkat barang-barangmu dan pergi. Bahkan ibu mertuamu, menekanmu untuk menceraikan Mandy. Benar begitu. Katakan pada saya, dalam keadaan seperti ini, bagaimana Anda masih berani menyebut diri Anda suami dari Mandy? Anda pikir Anda berhak atas itu? Jika Anda bertanya pada saya akan menyuruh Anda untuk berkaca dan melihat betapa menyedihkannya dirimu. Jika saya jadi Anda, saya akan bunuh diri karena menjadi tidak punya otak. Jake Serai tertawa gila-gilaan sambil terus berbicara, ekspresinya tidak karuan. Menantu laki-laki yang menumpang dari keluarga Zimmer adalah tertawaan terbesar. Tidak, Harvey York yang merupakan tertawaan terbesar di seluruh Niumhi. Menikah selama 3 tahun penuh, dan dia sama sekali tidak menyentuh istrinya. Sampah tidak berharga ini benar-benar di luar harapan. Wajah Mandy Zimmer menjadi gelap. Sambil menggigit bibirnya, dia berkata dengan lembut, Tuan Serai, tolong hentikan. Mendengarkan Mandy, Jake menatap Harvey dengan semangat dan berkata, demi Mandy, saya tidak akan mempermasalahkan ini. Sekarang, enyahlah. Tempat ini tidak layak untukmu. Jake memanggil seorang pramusaji dan berkata, pelayan, apa urusan pria ini? Saya pikir lelang Mountain Top hanya untuk undangan yang bisa masuk. Bagaimana mungkin setiap orang bisa masuk ke sini? Ini, pelayan itu ragu-ragu, tapi kemudian dia menjawab dengan lembut, Tuan Serai, saya akan mengkonfirmasikannya segera. Jika benar dia menyusup ke sini, saya akan panggil petugas untuk mengusirnya. Saya minta maaf dengan rendah hati, menantu laki-laki yang menumpang. Jake Serai menoleh ke Harvey York, menyembunyikan senyumnya. Saya berniat mengundang Anda ke pelelangan, tapi sayangnya, saya tidak punya hak untuk melakukannya. Bahkan jika saya bisa,
Lagi pula, Anda tidak mampu membeli apa-apa di sini. Hahaha. Selama percakapan mereka, seorang pria dengan setelan ungu melangkah masuk ke aula utama, terlihat sangat jengkel. Matanya berbinar langsung saat dia melihat Mandy dan menyapanya. Mandy, kebetulan sekali. Bab 139. Wyatt Johnson. Tubuh Mandy Zimmer menjadi kaku karena terkejut. Untuk bertemu dengannya di tempat ini bukanlah hal yang tidak terduga. Cecilia tersenyum dan berkata dengan nada bercanda, kebetulan sekali, Wyatt. Apa yang membawamu kemari? Cecilia Zakari memiliki sedikit mengetahui seluk-beluk Wyatt Johnson. Keluarga Johnson hanyalah keluarga kelas 3. Secara logis, dia tidak punya hak untuk menghadiri lelang Mountain Top. Cecilia dan Mandy bisa hadir di sini karena kebaikan Jacques Ray, jadi Cecilia semakin penasaran bagaimana Wyatt Johnson bisa ambil bagian di pelelangan. Wyatt Johnson menjawab dengan gembira, aku beruntung akhir-akhir ini dan aku kebetulan mendapat undangan, jadi disinilah aku sekarang. Mengatakan hal itu, Wyatt tiba-tiba merasa mual. Beberapa malam lalu melayani wanita tua itu sudah sangat merugikannya. Wyatt harus minum obat yang keras karenanya. Bahkan kemudian, dia perlahan kehilangan kesadarannya. Di sisi lain, wanita tua itu mengurusnya dengan sangat baik. Tidak hanya memberikan Wyatt kesempatan untuk hadir di lelang Mountain Top, dia juga memberikan kartu kredit untuk digunakan Wyatt sesuka hatinya. Pakaian compang camping yang dikenakan Harvey York menarik perhatian Wyatt. Dia terkejut dan bertanya, Mandy, bukankah ini suamimu yang menumpang? Aku dengar dia menjadi simpanan. Dia tidak mengkhianatimu dengan orang lain, bukan? Mendengar kata-kata ini, wajah Mandy Zimmer langsung berubah menjadi masam. Terlepas dari semua alasan yang mengatakan padanya bahwa wanita luar biasa seperti Yvonne Xavier tidak mungkin berhubungan dengan sampah tidak berharga seperti Harvey York, Mandy tidak bisa menahan perasaan cemburunya. Dan orang ini, Wyatt Johnson langsung mengalihkan pandangannya pada Jacques Ray. Meskipun dia sekarang memiliki simpanan dari keluarga York, bertemu dengan Mandy Zimmer telah menyalakan kembali api cinta pertama di hatinya. Sebelum Wyatt melanjutkan, Jacques Ray tertawa dan mengulurkan tangannya. Halo, nama saya Jacques Ray dari keluarga Ray di Nyunghi. Saya berteman dengan Mandy. Wyatt langsung menyadari bahwa pria di depannya ini juga berusaha mengejar Mandy. Matanya berbinar dan terkekeh. Saya mengerti. Maaf untuk apa yang akan saya katakan, Tuan Ray. Mandy adalah wanita yang luar biasa, tapi orang-orang yang dia temui harus menghargainya dengan penuh kasih sayang. Hehehe, saya pasti akan melakukannya kalau diberi kesempatan. Jacques Ray tidak membenarkan atau menyangkalnya, tapi dia berbalik untuk melihat Harvey York dengan ekspresi sombong. Kau lihat, semua orang berpikir Mandy dan aku sangat cocok. Lagi pula, siapa yang peduli dengan menantu laki-laki menumpang sepertimu? Aku memiliki harapan yang tinggi untukmu. Wyatt Johnson tersenyum. Jangan lupa untuk mengundangku ke pernikahan ketika kalian berdua akhirnya menikah. Jejak kemarahan melintas di mata Wyatt saat dia berbicara. Dia sangat membenci Harvey York. Jika diberi kesempatan, dia tidak akan ragu merebut Mandy dari Harvey. Tetapi, wanita simpanannya sangat mengamatinya. Jika Wyatt berani untuk mengambil wanita lain di luar, dia tidak punya rumah untuk pulang. Tetap saja, Wyatt sangat puas selama Harvey York menderita. Inilah mengapa dia sangat bersikeras agar Jacques mengejar Mandy. Harvey York berdiri di sana, tidak mampu berkata-kata. Mandy Zimmer angkat bicara, terlihat jelas dia canggung. Wyatt, bisakah kau berhenti berbicara omong kosong? Tidak ada apa-apa antara kami. Tidak ada, Wyatt tertawa. Oh, Mandy, tolong jangan berpikir pria tanpa uang adalah orang baik. Aku beritahu kau, beberapa hari lalu aku melihat suamimu dan seorang wanita kaya mengendarai Ferrari bersama dengan mataku sendiri. Kau benar-benar harus kejam dengan pria seperti ini, atau kau tidak akan bisa menyadarinya ketika dia menjualmu nanti. Setuju. Cecilia Zakari memasang wajah meremehkan. Pria seperti dia tidak layak menerima perhatianmu. Jika itu aku sudah menceraikannya dari awal. Baiklah, pelayan. Wajah Jacques Ray membeku. Kehadiran Harvey di sekitarnya membuat suasana hatinya menjadi buruk. Cepat dan bawa pria ini keluar dari sini sebelum dia mengotori udara di pelelangan. Harvey York terkekeh dingin. Siapa yang berani mengusirku? Wyatt Johnson mencibir, kau berbicara seakan-akan kau benar-benar mendapat undangan. Tentu saja jika kau punya, kau tidak perlu pergi. Mandy, apa dia mengikutimu ke sini? Tanya Cecilia. Bagaimana dia bisa tahu tempat ini? Apakah dia datang untuk memeras dan mengancammu dengan biaya perceraian sebelum dia menceraikanmu? Kepala Harvey York berdenyut kesakitan setelah mendengar hal itu. Ada apa dengan pemikiran konyol yang keluar dari kepala Cecilia? Dia pasti sudah banyak menonton drama sampai bisa mengatakan semua itu.
Mandy Zimmer tidak tahan lagi dengan situasi ini, tetapi dia tidak punya keberanian untuk menghentikan Jacques Ray maupun Wyatt Johnson. Malah dia menarik Cecilia mendekat dan berkata, bisakah kalian semua tolong berhenti? Harvey bukanlah orang seperti itu. Bagaimana aku bisa berhenti? Kau pikir aku tidak tahu dia orang yang seperti apa? Bentak Cecilia, nadanya penuh dengan kebencian. Aku memberitahumu, kau harus bercerai dengan pria ini. Sejujurnya, aku merasa sedih melihat kau harus menghabiskan tahun-tahun hidup terbaikmu dengan pria seperti dia. Dipenuhi dengan rasa benar, Cecilia melotot pada Harvey dengan penuh kebencian. Aku sarankan kau segera enyah dari sini, York. Akan menjadi sangat memalukan jika staf membawamu keluar secara paksa. Bab 140. Harvey York tidak memedulikan ucapan jahat dari Cecilia Zachary dan hanya tertawa. Maaf karena mengecewakan semua orang, tapi sebenarnya aku memang punya undangan. Hahaha, Anda benar-benar menjadi semakin menarik. Jacques Ray menunjuk pada Harvey York. Saya telah bertemu banyak orang yang suka pamer, tapi yang bertindak sejauh ini benar-benar langka. Dengar, jika Anda bisa menunjukkan kepada kami undanganmu sekarang juga, aku akan segera meninggalkan tempat ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi jika tidak, kau keluar. Bagaimana menurutmu? Jacques Ray menyeringai. Dengar, bocah. Jika saya menjadi Anda, saya akan berbalik dan pergi sekarang juga untuk menghindari rasa malu yang lebih lagi bagi istri Anda. Wyatt Johnson menyeringai. Puan Ray, Anda lupa. Harga diri apalagi yang tersisa dari menantu laki-laki menumpang ini. Setiap bagian itu sudah lama hilang. Harvey York tertawa gugup, berkata, baiklah, ayo taruhan. Aku ingin melihat siapa yang pergi duluan. Saat dia berbicara, dia merogoh sakunya. Beberapa detik kemudian, tubuhnya membeku. Meskipun dia memang membawa undangan, undangan itu disimpan di dalam saku jasnya yang dia tinggalkan di mobil. Karena itu, Harvey tidak bisa menunjukkan undangannya. Hahaha, Jacques Ray meledak dalam tertawa yang tidak terkendali. Dia tidak pernah melihat seorang gagal yang begitu menyedihkan. Nah, saya sangat mengagumimu. Anda bahkan berhasil untuk menyusup ke sini tanpa undangan. Sekarang, enyahlah. Wyatt Johnson ikut tertawa dingin. Harvey York benar-benar pria simpanan. Bahkan wanita simpanannya pun menolak untuk berbicara. Aku berbeda. Nyonya York tidak hanya mengizinkan aku untuk menghadiri lelang ini sendiri, tapi dia juga memberikanku kartu kredit untuk aku gunakan semauku. Wyatt Johnson merasa sedikit lega memikirkannya. Seorang pelayan yang marah mendatangi Harvey. Puan, jika Anda tidak punya undangan, lelang Mountain Top dengan hormat meminta Anda untuk pergi. Itulah aturan tempat ini. Tidak menunggu Harvey mengucapkan sepatah kata pun, pelayan memanggil penjaga keamanan untuk membawa Harvey keluar. Harvey, Mandy Zimmer akhirnya bersuara. Jacques Ray memotongnya dengan senyuman. Mandy, aku dengar kali ini CEO York Enterprise diundang ke pelelangan. Jika kau ingin mengenalnya, ini kesempatan terbaikmu. Kau tidak boleh melewatkannya. CEO dari York Enterprise. Wyatt Johnson berdiri dengan kagum. Rumor mengatakan bahwa dia adalah pewaris kaya dan juga cukup misterius. Dia tidak akan mau menghadiri kegiatan seperti ini. Mengapa dia ada di sini hari ini? Jacques Ray menyeringai. Aku dengar Presiden Bank Umum Yumhi, Dawson Robbins yang mengirim undangan. Mandy, dia dan keluargaku saling berteman. Kita hanya perlu Tuan Robbins memberikan kita kesempatan untuk bertemu CEO York Enterprise. Bukan masalah yang besar. Mandy Zimmer awalnya ingin menghadapi Harvey York mengenai hubungannya dengan Yvonne Xavier. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jacques, dia menelan niatnya untuk melakukan itu. Tidak ada jalan lain. Kehidupan keluarga Zimmer bergantung pada investasi York Enterprise. Bagaimanapun juga, dia anggota keluarga Zimmer. Tidak ada seorang pun di York Enterprise yang mau membantunya ketika Mandy meminta bantuan hari ini. Sekarang kesempatan itu muncul dengan sendirinya, bagaimana bisa dia melewatkannya begitu saja? Meskipun begitu, semua yang bisa dia pikirkan saat itu adalah kenangan dengan Harvey York. Mandy, Jacques Ray tersenyum dan melambaikan tangannya, membawa Mandy kembali pada kesadarannya. Mari masuk ke dalam. Kursi kita hari ini hanya kelas 2, tapi tetap saja, ini masih tak ternilai harganya. Di waktu yang sama, Presiden Bank Umum Yumhi, Dawson Robbins, sedang berjalan ke sana kemari di ruang tunggu VIP sambil menatap pada jam tangannya. Mengapa Tuan York belum datang juga? Bagi Dawson, hari ini adalah hari terbaiknya untuk berkenalan dengan Tuan York. Menurutnya, CEO York Enterprise ini tidak hanya muda dan menjanjikan, tetapi juga seseorang yang sangat bijaksana. Kaum muda saat ini berubah menjadi sangat sombong ketika mereka mendapatkan sedikit uang, tapi tidak untuk Tuan York.
Meskipun dia memiliki ratusan jutaan dolar, dia tidak pernah lupa asalnya. Dia masih suka memakai barang-barang yang dibeli di kios, dan terlihat seperti orang biasa. Menurut Dawson, orang-orang seperti Harvey lah yang melakukan pekerjaan dengan jujur dan mencapai hal-hal hebat. Dawson Robbins tidak akan menghormati ahli waris kaya yang berpikiran dengan sombong. Tuan York tidak muncul juga setelah beberapa lama, dan Dawson mulai menjadi cemas. Tanpa berpikir dua kali, dia terburu-buru menelepon Yvonne Xavier. Halo, Nona Xavier, apakah Tuan York sedang senggang untuk mengangkat telepon sekarang? Dawson berkata, sambil tersenyum di telepon. Bolehkan saya bertanya di mana Anda sekarang? Apa Anda perlu saya untuk menjemput Anda ke sini?